5791. Bencana jantung dan cahaya darah. Gunakan obrolan untuk membalas kasih karunia yang menyelamatkan hidup Anda. Alasannya, sangat lucu. Luming membuang kekuatan lain dan berencana mengirim Yoyo keluar. Senior, tunggu sebentar satu. Melihat reaksi Luming, Yoyo buru-buru memanggil, melangkah ke dinding, dan memetik buah merah cerah. Senior, ini buahmu. Kakekku terluka parah. Awalnya aku ingin memetik obat ajaib untuk menyembuhkan kakek, tapi tiba-tiba jatuh. Bisakah aku mengeluarkan buah untuk menyembuhkan kakek? Yoyo mengedipkan mata pada Luming dengan mata besar. Desir. Buah di tangan Yoyo terbang ke arah Luming, tenggelam ke dalam tubuh berbatu Luming, dan menghilang. Senior. Mata besar Yoyo berkabut, air mata mengalir, dan dia hampir menangis. Dia berpikir bahwa buah ini terlalu berharga, dia sudah memakannya, dan batu abadi senior enggan memberikannya padanya. Pada saat ini, obat ajaib hijau terbang keluar dari tubuh Luming dan mendarat di tangan Yoyo. Buah di sini terlalu keras, dan tidak kondusif untuk penyembuhan. Rumput sajak ini adalah obat ajaib untuk penyembuhan, dan itu pasti akan membantu kakekmu. Sebuah suara terdengar di telinga Yoyo. Yoyo membawa Yun Seng Chao, sangat gembira, dan bersujud kepada Luming beberapa kali lagi. Luming menembakkan kekuatan, mendukung Yoyo, dan terbang di sepanjang celah. Setelah mengirim Yoyo pergi, Luming terus menyembuhkan. Keesokan harinya, Yoyo tidak datang. Hari ketiga, masih belum datang. Pada hari keempat, seutas tali jatuh dari atas, dan kemudian sesosok tubuh mungil meluncur ke bawah tali. Mengesankan Yoyo. Wajah Yoyo penuh dengan kegembiraan, wajahnya berseri-seri, dan sudut mulutnya tidak bisa menyembunyikan senyum. Senior, terima kasih atas obat ajaibmu. Luka kakek hampir sembuh. Aku berjanji, aku ingin mengobrol denganmu. Jika kamu punya waktu di masa depan, aku akan mengobrol denganmu, oke? Yoyo berlari ke sisi Luming, dan sebelum Luming bisa menjawab, dia berkata dengan suara berderak, Senior, siapa namamu, sudah berapa lama kamu dilahirkan dengan Lingzi? Apakah Anda telah di sini selama bertahun-tahun? Ngomong-ngomong, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Tidak bisakah kamu memanggil pria dan wanita dengan batu? Apakah Anda laki-laki atau perempuan? Oh, dengarkan suaramu terakhir kali. Apakah itu terdengar seperti laki-laki? Luming. Yoyo sepertinya sudah lama tidak berbicara dengan siapapun, dan terlepas dari apakah Luming menanggapi atau tidak, dia terus berbicara tanpa akhir, tidak memberi Luming kesempatan untuk menyela. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghela nafas, wajahnya menjadi gelap, dan berkata, Yo, saya sudah lama tidak berbicara, di suku, tidak ada yang mau berinteraksi dengan saya, tidak ada yang mau menjadi teman saya. Dan berbicara dengan saya, mereka semua menganggap saya sebagai bintang bencana, percaya bahwa saya akan membawa bencana ke suku. Mengapa mereka pikir kamu akan membawa bencana bagi suku itu? Luming akhirnya mengambil kesempatan untuk berbicara dengan akal sehatnya, dan suara itu terdengar di telinga Yoyo. Senior, kamu akhirnya berbicara, Yoyo pikir kamu mengabaikanku. Yoyo berkata, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, suku itu mengatakan bahwa ketika Yoyo lahir, langit berlumuran darah, menutupi seluruh suku, dan itu tidak akan tersebar selama 3 hari. Setelah Yoyo lahir, dia meninggal setelah ciuman ibu. Mengatakan itu, mata Yoyo berguling lagi, ekspresinya suram. Tidak lama setelah itu, ayahku dibunuh oleh binatang buas selama perburuan, dan selama bertahun-tahun, kabar buruk klan terus berlanjut. Dari waktu ke waktu, beberapa anggota klan dibunuh oleh binatang buas, atau mati di tangan suku lain. Mungkin Yoyo benar-benar bintang bencana. Bahkan kakek terluka parah terakhir kali dan hampir mati. Mungkin, Yoyo harus menjauh dari klan, agar klan menjadi lebih baik. Lanjut Yoyo. Luming sedikit tergerak. Tanpa diduga, seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun bisa menanggung begitu banyak. Luming dapat membayangkan bahwa seorang gadis kecil, yang telah dianggap sebagai bintang bencana oleh suku sejak dia masih kecil, pasti akan dikeluarkan dari mana-mana, dan dia akan menderita kedinginan dan tuduhan. Berapa banyak tekanan yang dia tanggung? Betapa sedihnya itu. Apakah Yoyo adalah bintang bencana atau tidak bertanggung jawab untuk memaksakan segalanya pada seorang gadis kecil. Cahaya darah jatuh dari langit, bukankah itu akan pergi selama 3 hari? Luming bermeditasi diam-diam di dalam hatinya, lalu mengalihkan kekuatan abadi ke matanya, dan melirik Yoyo. Tiba-tiba, ekspresi Luming berubah, menunjukkan keterkejutan. Dia melihat lapisan darah di tubuh Yoyo, bahkan pada jiwa peri. Cahaya berdarah ini, sangat merah, benar-benar menembus tubuh dan jiwa Yoyo, seolah menggabungkan keduanya menjadi satu. Ini benar-benar berdarah, apa yang terjadi? Luming merenung.
Cahaya berdarah semacam ini bukan dari darah Yoyo sendiri, tetapi dari dunia luar, tetapi bergabung dengan Yoyo, yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya. Hanya saja Luming masih menyembuhkan luka-lukanya di lapisan batu. Dia tidak bisa memeriksanya dari dekat. Dia tidak tahu apa yang dilakukan lampu darah. Tapi Luming secara naluriah merasa bahwa lapisan cahaya berdarah ini sepertinya menekan Yoyo dan mengunci potensi Yoyo. Luming terkejut. Yoyo, pada usia 8 atau 9 tahun, ada kultivasi dewa sejati. Bahkan di alam semesta besar, itu tidak buruk. Jika cahaya darah benar-benar menekan potensi bakat, maka jika tidak ditekan, seberapa kuat bakat itu potensi? Luming menekan rasa ingin tahunya. Cedera fisiknya hampir belum pulih, dan tidak akan terlambat untuk menyelidiki ketika dia pulih. Berapa banyak orang di sukumu? Apakah suku lain sama dengan Anda? Luming bertanya dengan suara, ingin belajar tentang alam semesta melalui Yoyo. Ada ribuan orang di suku kami. Suku lain juga satu suku dengan kami. Menurut kakek saya, mereka semua adalah suku Xia dan berasal dari dinasti Dayue. Jalan Yoyo. Setelah itu, Luming terus mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi sayangnya, Yoyo masih muda dan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang alam semesta ini. Setelah mengobrol sebentar, mereka berlatih di samping. Sore harinya, Yoyo berpamitan dan memanjat tali. Keesokan paginya, Yoyo datang lagi. Dia bergumam bahwa cedera kakeknya telah pulih lebih baik, dan kemudian dia berlatih sendiri lagi. Pada 10 menit di malam hari, dia pergi lagi. Selama 10 hari ke depan, Yoyo akan datang setiap hari, sebagian besar waktu, berlatih sendiri. Apalagi, selama lebih dari 10 hari, dia tidak memetik buah lagi. Luming bisa menebak pikiran gadis kecil itu. Diperkirakan terakhir kali saya mengambil satu diambil kembali oleh Luming, jadi saya pikir itu milik pribadi Luming, jadi saya tidak berani mengambilnya. Setelah lebih dari 10 hari bergaul satu sama lain, Yoyo dan Luming menjadi akrab satu sama lain. Gadis kecil itu tidak memiliki rencana apapun, dan dia menceritakan kepada Luming apa yang ada dalam pikirannya. Ada yang salah dengan kultivasimu. Pada hari ini, Luming mulai memberikan nasihat. Metode kultivasi Yoyo sebenarnya tidak terlalu pintar, bisa dikatakan sangat kasar dan banyak kekurangannya. Sebelum itu, jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat kedua dari Dewa Sejati, Anda hanya dapat mengatakan bahwa bakat Yoyo sangat bagus, dan lingkungan kultivasi di alam semesta yang besar ini sangat bagus. Jika ada metode budidaya yang baik, peningkatannya akan lebih cepat. Bab 5792 Biografi Sejati Ketiga. Mendengar instruksi Luming, Yoyo sangat gembira dan mendengarkan dengan seksama. Saya harus mengatakan, bakat Yoyo sangat bagus. Apa yang dikatakan Luming, Yoyo bisa mengerti segera setelah dia mendengarnya. Sangat jarang di usia ini. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Dengan bimbingan Luming, metode kultivasi Yoyo telah meningkat pesat, menyempurnakan kekuatan obat yang tersisa di dalam tubuh, dan basis kultivasi telah berkembang sangat cepat. Kamu bisa memetik dan mengambil buah-buahan itu, dan aku akan melindungi hukum untukmu. Luming berkata kepada Yoyo. Senior, apakah itu benar-benar mungkin? Itu obat ajaibmu. Yoyo pertama menunjukkan keterkejutan, dan kemudian ragu-ragu. Dia tahu betul betapa berharganya buah-buahan itu. Luming baru saja memberikannya padanya. Dia benar-benar, maaf. Tidak masalah, obat ajaib ini tidak berguna bagiku, kamu tinggal melepasnya dan menggunakannya. Luming menjawab. Berdebar. Tiba-tiba, Yoyo berlutut lagi dan berkata, Xianxi senior, terimalah Yoyo sebagai muridmu. Luming sedikit terkejut, dia tidak menyangka gadis ini begitu tiba-tiba, Luming hanya ingin menolak. Dia memikirkan Lu Xiangxiang dan Ouyang Woli, serta 2 murid bernama Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaoshan. Sekarang, hidup dan mati mereka tidak pasti. Pertempuran di awal terlalu kacau, lawan yang harus dia hadapi adalah kosmos, jadi dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang tren dan situasi semua orang. Dia tidak mengamati beberapa muridnya, dan tidak tahu apakah mereka bergegas ke gerbang teleportasi dan pergi. Untuk waktu yang lama, sebagai seorang master, dia tidak memenuhi syarat. Sebagian besar waktu, dia berlatih sendiri, mengambil risiko sendirian, dan jarang punya waktu untuk mengajar beberapa murid. Sebagian besar waktu, orang lain membantunya membimbing beberapa murid, yang setara dengan menimbun. Dia merasa malu tentang ini, jadi dia tidak berencana untuk menerima murid lagi. Aku hendak mengatakan tidak, tapi ragu-ragu. Kepribadian Yoyo yang berperilaku baik dan bakat yang kuat membuatnya sangat menyukainya. Yoyo, mendekat dan letakkan telapak tanganmu di tubuhku. Luming tidak menolak atau setuju, tetapi berkata begitu. Dia memikirkan cahaya darah aneh di tubuh Yoyo, dan dia ingin memeriksa dengan hati-hati cahaya darah aneh di tubuh Yoyo untuk melihat apakah cahaya darah aneh menekan bakat Yoyo, dan jika demikian, bagaimana menguraikannya. Ini satu. Yoyo mengangguk,
dan meletakkan telapak tangannya di atas batu di luar tubuh Luming. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan, yang dimasukkan dari batu ke telapak tangannya dan diedarkan ke seluruh tubuhnya. Cahaya darah yang aneh, kekuatanku tidak bisa dimusnahkan. Luming mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa Yoyo adalah basis kultivasi dari alam dewa sejati, dan dia adalah Raja Abadi 9 Transformasi, dan bukan Raja Abadi 9 Transformasi biasa. Kesenjangan kekuatan antara keduanya sangat berbeda. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa benar-benar menghapus semacam Bloodlight di tubuh Yoyo. Tritunggal 1. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia menunjukkan Tritunggal. Luming saat ini, jiwa abadi belum pulih, dan penggunaan Trinitas hanya dapat membuat kekuatan abadi bergabung. 3 kekuatan abadi bergabung dan berubah menjadi kekuatan abadi yang lebih kuat, yang mengalir ke tubuh Yoyo, mencoba melenyapkan cahaya darah aneh itu. Tapi hasilnya, tetap gagal. Cahaya darah semacam itu benar-benar terintegrasi dengan jiwa daging dan darah Yoyo, terlepas dari satu sama lain. Jika cahaya darah semacam ini disempurnakan secara paksa, itu juga akan melenyapkan Yoyo. Setelah beberapa kali mencoba, Luming menyerah. Tapi dia juga memeriksa bahwa memang cahaya berdarah inilah yang menekan potensi bakat Yoyo. Bakat Yoyo saat ini sudah sangat tinggi, jika cahaya darah semacam ini bisa dihilangkan. Luming memiliki keputusan di dalam hatinya. Oke, aku berjanji untuk menerimamu sebagai murid. Luming menjawab. Yoyo sangat gembira, dan buru-buru berlutut dan membungkuk, 3 kali dan 9 koltau, dan dentuman itu terdengar, mengatakan, guru aktif, terimalah para murid 3 kali. Luming menerimanya dengan tenang. Alasan mengapa Luming menerima Yoyo adalah karena dia secara alami senang melihat pemburu, bakat seperti itu tidak boleh dikubur. Kedua, saya juga ingin membiarkan diri saya belajar dan mewarisi. Banyak orang kuat menganggap warisan dengan sangat serius. Jika tidak, sebelum kematian Tao Sanxing dan Sui Yuyu, mereka tidak akan mewariskan ingatan mereka kepada leluhur Qingtian. Saya hanya tidak ingin terkubur dengan apa yang telah saya pelajari. Itu benar, dia ingin mewariskan teknik memotong 3 mayat dan sutra abadi segudang Dao kepada Yoyo. Beberapa muridnya, Zhuang Xiaoshan Zhuang Xiaorou, memiliki bakat yang terbatas dan sulit untuk mewarisi jubahnya. Adapun Lu Xiangxiang dan Ouyang Moi, meskipun bakat mereka sangat tinggi, sudah terlambat, beberapa hal telah diselesaikan, dan mereka kehilangan kesempatan terbaik untuk berkultivasi. Dan Yoyo hanyalah kultivasi alam dewa sejati, itu belum selesai, semuanya mungkin. Selain itu, Yoyo telah mempelajari teknik mengiris 3 mayat, dan dengan menggunakan Trinitas, ia mungkin dapat memperbaiki cahaya darah aneh di tubuhnya. Selanjutnya, saya akan mengajari Anda metode kultivasi sebagai guru, tetapi Anda harus ingat bahwa kecuali benar-benar diperlukan, jangan gunakan metode kultivasi yang diajarkan oleh Anda sebagai guru, mengerti? Kata Luming. Cosmos Celestial Clan, dan bahkan 2 leluhur mengejarnya. Jika mereka menggunakan metode yang diajarkan olehnya, mereka dapat dikenali, dan itu akan membawa kematian bagi Yoyo. Murid diingat 1. Yoyo, meskipun dia tidak mengerti mengapa Luming Hao memperingatkannya seperti ini, dia tetap setuju dengan patuh. Kemudian, Luming mulai mengajari Yoyo metode kultivasi yang relatif maju. Adapun sutra abadi Myriad Dao dan teknik memotong 3 mayat, mereka belum diajarkan. Pertama, jika Anda ingin mengolah kedua jenis ini, Anda harus meletakkan dasar yang kuat terlebih dahulu. Selain itu, jika Anda ingin mengolah sutra abadi Myriad Dao, Anda harus mengolah 3.000 teknik rahasia kuno. Kedua, keduanya tidak dapat dikompromikan, dan dia masih perlu mengamati untuk sementara waktu. Di bawah bimbingan Luming, Yoyo mulai berlatih keras. Luming tidak membiarkannya terburu-buru untuk menerobos kultivasinya, tetapi untuk memoles alam sebelumnya, untuk menghilangkan dan meningkatkan bagian buruk dari alam sebelumnya. Penglihatan macam apa yang dimiliki Luming, dia dapat melihat melalui segala kekurangan dan kekurangan dalam latihannya di masa lalu, dan dia dapat menemukan cara untuk menebusnya. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun, Yoyo telah tumbuh lebih tinggi. Dalam 3 tahun terakhir, kultivasi Yoyo tidak meningkat sama sekali, tetapi fondasinya menjadi sangat kuat, dan kekuatan tempur dari level yang sama beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah 3 tahun pengamatan, Luming benar-benar mengenali murid ini dan mulai mengajarkan 3.000 teknik rahasia kuno. Adapun teknik memotong 3 mayat, memerlukan beberapa kondisi khusus, belum diajarkan, bahkan jika diajarkan, sulit untuk berkultivasi dengan sukses. Pada saat yang sama, ia mulai mengkonsumsi buah-buahan dari tempat ini dan mencapai ranah kultivasi. Dengan cara ini, Luming menyembuhkan luka-lukanya dan mengajar murid-muridnya waktu berlalu, dan 10 tahun lagi. Yoyo sudah berusia 22 tahun, dan dia telah tumbuh menjadi gadis besar yang ramping, dengan mata cerah dan gigi putih, kulit seperti batu giok, dan kecantikan yang tak tertandingi. Terlebih lagi,
Dengan bantuan buah yang dihasilkan oleh darah Luming, kultivasinya berkembang pesat bahkan menembus level. Bakat seperti itu luar biasa. Keluar 5793. Selain kemajuan kultivasi yang pesat, pemahaman Yoyo terhadap berbagai teknik rahasia juga sangat mengagumkan. Dalam 10 tahun, lebih dari 300 jenis teknik rahasia kuno telah dikuasai. Seiring waktu, 3000 teknik rahasia kuno akan selesai, dan peta Myriad Dao akan berkembang, yang sudah dekat. Luming melihat ke depan lebih dan lebih, jika Yoyo bisa memperbaiki cahaya darah aneh di tubuhnya, betapa menakutkan bakatnya. Yah, sudah 10 hari, gadis ini, mengapa dia belum datang? Luming merenung. Sejak Yoyo pergi 10 hari yang lalu, aku belum pernah ke sini lagi. Dalam 13 tahun terakhir, bahkan jika sesuatu terjadi, waktu terlama tidak melebihi 7 hari. Apakah sesuatu terjadi? Luming mengerutkan kening dan sedikit khawatir. 13 tahun bergaul siang dan malam, bagaimana mungkin tidak ada perasaan? Selain itu, Luming sangat puas dengan murid ini, tidak mengalami kecelakaan sebelum dia meninggalkan masa magangnya. 7 hari lagi berlalu. Yoyo masih belum di sini. Lupakan saja, luka fisiknya hampir sembuh. Sudah waktunya untuk keluar, mari kita lihat apa yang terjadi pada gadis itu. Hati Luming bergerak, kekuatannya berputar, dan bebatuan yang menutupi tubuhnya berjatuhan satu demi satu, memperlihatkan wajah asli Luming. Cahaya dan bayangan melintas, tubuh menghilang sekarang, dan tubuh muncul di masa lalu. Aura tubuh masa lalu benar-benar berbeda dari tubuh sekarang. Luming bermaksud untuk berjalan dengan tubuh masa lalu, agar tidak ditemukan oleh orang-orang dari klan surgawi. Di masa lalu, dia naik ke langit, bergegas keluar dari celah di atas, dan berdiri tinggi di langit. Di alam semesta ini, dalam kehampaan, hukum tebal terjalin seperti rantai, membentuk tekanan besar, yang memiliki efek penindasan besar pada makhluk di alam semesta ini, dan sulit bagi makhluk biasa untuk terbang. Luming menilai bahwa akan sulit untuk terbang tanpa alam sumber. Tentu saja, tekanan ini tidak signifikan bagi Luming. Dengan Luming sebagai pusatnya, kesadaran abadi menyebar ke segala arah, dan wilayah yang dicakup berkembang pesat. 10.000 km, 100.000 km, 1 juta km. Area wilayah yang luas muncul di benak Luming. Di wilayah ini, ada suku dengan ukuran berbeda, serta kota. Menemukannya. Luming dengan cepat menemukan suku tempat Yoyo berasal, ekspresinya sedikit berubah, dan dengan swoosh, Luming menghilang di tempat, muncul di langit di atas suku, dan melirik ke bawah dengan merendahkan. Klan ini adalah klan tempat Yoyo berasal, klan Shen, dan itu tidak terlalu jauh dari tempat Luming menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, klan Shen berteriak untuk membunuh Sentian. Di luar klan Shen, binatang tak berujung membantai klan Shen. Pantas saja Yoyo tidak mendatanginya selama lebih dari 10 hari, ternyata suku itu diserang oleh binatang buas. Di sekitar klan Shen, ada tembok kota yang tinggi dengan formasi sederhana. Orang-orang dari klan Shen mengandalkan tembok kota untuk melawan binatang buas. Tapi jelas, klan Shen dirugikan, dan pembentukan tembok kota rusak parah, banyak binatang buas bergegas ke tembok kota dan bertarung dengan orang-orang dari klan Shen. Luming melihat sosok Yoyo di tembok kota di suatu tempat. Yoyo berlumuran darah, memegang tombak panjang, menusuk langit dengan bayangan tombak sambil melambaikannya, dan menikam 2 binatang buas di puncak Raja Dewa berturut-turut. Tapi lebih banyak binatang datang disembelih. Yoyo, saat berurusan dengan binatang yang disembelih, melihat ke arah tertentu dari tembok kota dari waktu ke waktu. Ke arah itu, sebagian besar tembok kota runtuh, formasinya rusak, dan seorang lelaki tua yang kuat dengan rambut abu-abu bertarung dengan sengit melawan binatang buas setinggi bukit. Aura binatang buas dan lelaki tua itu jauh lebih tinggi daripada binatang buas lain atau orang-orang dari klan Shen, mencapai alam Kaisar Dewa. Namun lelaki tua itu lambat laun kalah dalam pertandingan dan jatuh ke bawah, yang membuat Yoyo sangat khawatir. Luming tidak segera mengambil tindakan. Faktanya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Shen. Karena ketika Yoyo lahir, langit penuh darah, sehingga Yoyo dianggap sebagai bintang bencana, dan dia mencintai rumah dan Wuxia, jadi aneh Luming memiliki kesan yang baik tentang orang-orang dari klan Shen. Bahkan jika klan Shen dimusnahkan, Luming tidak akan memiliki masalah di hatinya, selama dia menjaga Yoyo dan kakeknya tetap hidup. Apalagi, krisis hidup dan mati semacam ini adalah kesempatan yang baik untuk mengasah Yoyo. Jika Anda ingin menjadi orang yang kuat, Anda harus melalui banyak penempaan, bunga-bunga di rumah kaca tidak bisa menjadi iklim. Mengaum. Raungan binatang buas dari alam Kaisar Dewa mengguncang langit, menyebabkan seluruh klan Shen sedikit gemetar, dia ditutupi oleh sisik dan baju besi tebal, kokoh dan abadi, mundur. Engah. Kakek Yoyo tidak bisa melarikan diri tepat waktu, dan ditangkap oleh cakar tajam binatang buas itu, meraih sepotong besar daging dan darah.
Kakek. Seru Yoyo, ingin bergegas untuk menyelamatkan, tetapi terjerat oleh binatang buas dan tidak bisa bergegas sama sekali. Mengaum. Binatang itu meraung, mencoba membunuh kakek Yoyo sekaligus. Kakek Yoyo, nyaris tidak menahan beberapa gerakan, dipukul lagi, jatuh dengan keras, membuat lubang besar di tanah, dan batuk darah. Bang bang bang. Binatang buas itu berjalan ke arah kakek Yoyo, tubuhnya seperti bukit, menyebabkan tanah bergetar. Desir. Cakar tajam binatang itu terbang keluar, seperti pisau tajam, menebas kakek Yoyo. Ini adalah pukulan yang pasti. Luming hendak menyelamatkannya ketika tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia berhenti. Di dekatnya, sosok kekar bergegas keluar, muncul di depan kakek Yoyo, dan memotong kapak perang. Kapan? Kapak perang menebas cakar tajam binatang itu, dan sosok kekar terbang keluar, muntah darah, kapak perang terbang keluar dari tangannya, dan luka mengerikan muncul di dadanya, hampir membelahnya menjadi dua. Ini adalah penguasa alam Kaisar Dewa dari klan Shen. Mencari kematian satu. Binatang buas di alam Kaisar Dewa menggeram rendah dan terus berjalan, mendekati kakek Yoyo. Patriark, ayo selamatkan kamu. Jika kamu ingin membunuh Patriark, melangkahi tubuhku. Lebih dari selusin pria kekar, dipersenjatai dengan pisau perang atau kapak perang, bergegas menuju binatang itu. Mereka. Yoyo juga sedikit terkejut. Mengatakan bahwa dia adalah bintang bencana, dan orang-orang ini juga memiliki bagian. Saya tidak berharap bahwa saat ini, mereka akan menyelamatkan kakeknya terlepas dari hidup dan mati. Mereka masih tulus pada kakeknya. Kudengar ayah dan ibuku adalah sahabat yang berbagi hidup dan mati, tapi ibuku meninggal karena aku, lalu ayahku juga jatuh. Mungkin mereka terlalu mencintai ayah dan ibuku, dan mereka menganggap saya sebagai bintang bencana. Yoyo, pikiran berubah dengan cepat. Tidak hanya itu, pandangan Luming terhadap orang-orang ini juga sedikit berubah. Lebih dari selusin pria besar, yang semuanya berada di alam penguasa ilahi, adalah kelompok orang terkuat di klan Shen. Namun, kesenjangan antara Kaisar Dewa dan Kaisar Dewa sangat besar. Lebih dari selusin orang telah bergabung, dan mereka bukan lawan binatang itu. Mereka seperti bola. Tetapi mereka segera bangkit, dipersenjatai dengan pedang, dan terus menyerang binatang itu dengan tatapan tegas. Saat berikutnya, mereka terus terlempar ke udara. Seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah ditelan oleh binatang itu. Setelah mengunyah sebentar, darah mengalir di sudut mulutnya. Kamu mundur, beri aku bajingan pembunuh ini, dan kamu membawa klan untuk mundur dan pergi ke klan lain untuk meminta bantuan. Juga, bawalah Yoyo bersamamu. Kakek Yoyo mengambil obat ajaib, menstabilkan lukanya, melangkah maju, dan mengirim transmisi suara ke lebih dari selusin pria besar pada saat yang bersamaan. Tetapi dalam waktu yang begitu singkat, cederanya tidak sembuh sama sekali. Dia hanya menggigit kepalanya, mencoba mengulur waktu untuk semua orang, tetapi dia sama sekali bukan tandingan binatang itu. 5794 Lard membutakan hati. Tidak butuh waktu lama bagi kakek Yoyo untuk terluka parah lagi, berlumuran darah, dan lukanya bahkan lebih parah. Yoyo berteriak, terinspirasi oleh kekuatan suci, menghembuskan nafasnya ke puncaknya, dan ingin bergegas untuk menyelamatkan. Tapi binatang buas di sekitarnya bergegas ke arahnya, membuatnya tidak bisa bergerak satu inci pun. Bunuh satu. Yoyo mengabaikan konsekuensinya, semangat dan energinya naik ke puncak, dan tiba-tiba, dengan keras, napas Yoyo meroket. Terobosan satu. Mata Luming berbinar. Basis kultivasi asli Yoyo berada di puncak tingkat ke-9 Raja Dewa, tetapi pada saat kritis, ia menyadari lompatan dan memasuki alam Raja Dewa. Namun, pada saat ini, mutasi tiba-tiba terjadi, dan cahaya darah muncul di tubuh Yoyo, yang dengan paksa menekan napas Yoyo yang melonjak. Basis kultivasi Yoyo sekali lagi ditekan dari alam Raja Dewa. Luming mengerutkan kening. Cahaya berdarah semacam ini, sebenarnya keluar untuk membuat masalah saat ini, untuk menekan terobosan. Istirahat satu. Yoyo sedikit panik pada awalnya, tetapi dia segera tenang, napasnya naik lagi, dan dia ingin menerobos rintangan dan melangkah ke para dewa. Namun ketika nafas Yoyo sekali lagi melangkah ke alam para dewa, kekuatan cahaya darah naik lagi, dan tekanan pada nafas Yoyo turun. Tidak mau, Yoyo terus menyerang, menempel satu sama lain, 5 kali berturut-turut, Yoyo masih gagal menembus penghalang darah dan memasuki alam para dewa. Luming tahu bahwa sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Dengan jentikan jari, kekuatan abadi yang sangat murni menembus ke dalam tubuh Yoyo. Luming tidak membantu Yoyo menerobos dunia, tetapi hanya membantunya menekan cahaya darah, kekuatan abadinya menutupi cahaya darah dan untuk sementara menekan cahaya darah. Yoyo mengambil kesempatan untuk menerobos penghalang, menerobos belenggu dalam satu gerakan, dan secara resmi memasuki ranah para dewa. Setelah melangkah ke alam para dewa, kekuatan tempur Yoyo meroket,
Tombak menyapu, dan tubuh tiga binatang Raja Dewa yang telah mengepungnya sebelumnya meledak. Yoyo bergegas melewati dan bergegas menuju kakeknya. Tapi begitu bayangan hitam itu jatuh dari langit, itu seperti bukit, menekan Yoyo. Ini adalah binatang buas di alam para dewa, dan telah mencapai tingkat kelima para dewa. Yoyo melambaikan tombaknya untuk melawan, dan dengan keras, sosoknya mundur dengan keras. Mengaum. Beberapa binatang dari alam sovereign ilahi bergegas menuju Yoyo berturut-turut. Pada saat ini, semakin banyak binatang buas yang kuat bergegas ke tembok kota, dan pertahanan klan Sen sudah dalam bahaya. Yoyo tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia bahkan disuruh menyelamatkan kakek. Tetapi pada saat ini, kekuatan abadi yang membantunya menekan cahaya darah berubah menjadi untaian yang tak terhitung banyaknya, menyatu dengan tubuh, jiwa, dan kekuatan sucinya. Dalam sekejap, dia merasa dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Tombak panjang itu menusuk, dan beberapa tombak meledak, membantai binatang buas yang datang ke arahnya, dan mereka dibunuh satu demi satu. Yoyo sendiri sedikit terkejut, Anda harus tahu bahwa itu semua adalah binatang buas di alam penguasa ilahi. Tuan, ini adalah kekuatan tuannya. Mungkinkah tuan itu lahir? Semangat Yoyo terangkat, dan dengan teriakan genit, pria dan pistol itu bergabung, dan bergegas menuju kakeknya. Kemanapun dia lewat, binatang buas di depannya semua meledak. Dalam sekejap, Yoyo mendekati binatang buas di alam kaisar dewa itu. Binatang buas dari alam kaisar dewa ketakutan. Ia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Itu langsung ditusuk oleh tombak, terbang keluar dari tombak, dan menghancurkan lubang besar di tanah. Tidak ada suara. Kekuatan guru sangat kuat. Yoyo terkejut dan senang. Tuan, hanya meminjam sinar kekuatan padanya, dapat dengan mudah membunuh binatang buas dari alam kaisar dewa, seberapa kuat tuannya. Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari alam sumber? Yoyo berbalik satu demi satu pikiran, dan terus membunuh binatang tingkat tinggi lainnya. Engah-engah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lebih dari selusin binatang dari Divine Sovereign Realm ditikam sampai mati oleh Yoyo. Pemimpin terbunuh, binatang buas tingkat tinggi menderita banyak korban, dan binatang buas yang tersisa surut seperti air pasang, menghilang dalam sekejap mata. Kami menang satu. Di klan Sen, ada semburan sorakan. Kemudian, mata semua orang beralih ke Yoyo yang berdiri di langit. Yoyo memegang tombak panjang, berdiri di kehampaan, diselimuti lapisan cahaya, seperti peri 9 hari yang turun ke dunia. Semua orang terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Jika Anda ingin berdiri di langit, hanya alam sumber yang dapat melakukannya. Bahkan jika itu hanya tendangan voli jangka pendek, Anda memerlukan kultivasi para dewa. Yoyo, bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Yoyo lah yang menyelamatkan kita. Kali ini, jika bukan karena dia, klan Sen akan benar-benar hancur. Ya, sepertinya kita salah paham sebelumnya. Saya biasa mengecualikannya, mengatakan dia adalah bintang bencana. Saya benar-benar binatang buas. Tidak, saya harus meminta maaf padanya. Aku dulu dibutakan oleh lemak babi asli. Orang-orang dari klan Sen banyak berbicara, tetapi Yoyo telah mendarat di depan kakek dan bertanya dengan prihatin, "Kakek, apakah kamu baik-baik saja?" Kakek baik-baik saja, luka kecil ini akan segera sembuh. Yoyo, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kakek Yoyo, Patriark klan Sen, tanya Sen Jianxing. Selama 10 tahun terakhir, kultivasi Yoyo telah berkembang dengan pesat, menerobos semua jalan, mencapai tingkat ke-9 dari Raja Dewa pada usia muda, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Yoyo sekarang jauh melebihi tingkat ke-9 Raja Dewa. Itu Shizun, itu pasti Shizun, dia meminjamkanku kekuatan. Yoyo cara tegas. Tuanmu, dia lahir. Sen Jianxing disegarkan. Yoyo telah mengatakan kepadanya sejak lama bahwa dia menyembah seorang master, yang kuat dan mendalam, dan obat ajaib yang diberikan Yoyo untuk menyembuhkannya saat itu juga dianugerahkan oleh Master Yoyo. Dia sudah lama ingin mengunjunginya secara langsung untuk menunjukkan terima kasihnya, tetapi Yoyo mengatakan bahwa tuannya sedang mundur dan tidak suka diganggu, jadi dia tidak melakukan perjalanan. Seharusnya, jika tidak, bagaimana Shizun bisa memberiku kekuatan jika kita terpisah begitu jauh? Setelah berbicara, Yoyo membungkuk hormat ke arah sekitarnya dan berkata, "Tuan, apakah Anda di sini?" Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Yoyo. Itu adalah Luming. Setelah sedikit ragu, Yoyo segera tersenyum, membungkuk lagi, dan berkata, "Murid memberi hormat kepada guru." Dia belum pernah melihat wajah asli Luming, tetapi setelah lebih dari 10 tahun berhubungan, dia dapat membedakan nafas Luming. Meskipun Luming saat ini berasal dari masa lalu, tetapi selama bertahun-tahun, aura yang ditunjukkan Luming kepada Yoyo adalah masa lalu, dan dia telah lama berencana menggunakan masa lalu untuk berjalan di alam semesta. 1. Luming mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan abadi di tubuh Yoyo terbang kembali ke tangannya, dan napas Yoyo mulai melemah.
Kamu baru saja menghancurkan raja, mengkonsolidasikan kultivasimu. Kata Luming. Dengarkan guru. Yoyo mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata, ngomong-ngomong, guru, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini kakek saya. Junior, temui para senior, dan terima kasih atas bantuan para senior. Shen Jianxing berterima kasih padanya dengan hormat. Luming menerimanya dengan tenang, meskipun Shen Jianxing terlihat lebih tua dari Luming, usia sebenarnya belum tentu lebih tua dari Luming. Selain itu, di dunia kultivasi, tuannya adalah yang pertama, dia adalah Raja Abadi 9 Transformasi, dan pihak lain hanyalah seorang Kaisar Dewa. Bawahan, temui Patriark, Nona Yoyo. Sekelompok orang dari klan Shen berkumpul, dan kemudian memberi hormat kepada Luming. Nona, kami dulu dibutakan oleh lemak babi dan menyakiti wanita itu. Kami bersedia dihukum. Jika kami ingin membunuh atau memotong, kami semua mendengarkan wanita itu. Seorang pria kekar dan kuat di alam para dewa, wajahnya malu. 5795. Lebih dari selusin orang kuat di alam Dewa Kaisar membungkuk di depan Yuyu, wajah mereka penuh rasa malu, dan memohon pengampunan kepadamu. Paman, kalian semua terluka dalam pertempuran tadi. Ayo kembali untuk menyembuhkan. Biarkan dia melewati masa lalu. Jalan bayi. Dia tidak masuk ke dalamnya pada akhirnya. Di masa lalu, dia tidak menyukai orang-orang ini, tetapi dalam pertempuran barusan, melihat orang-orang ini menyerahkan hidup mereka untuk menyelamatkan kakeknya, pandangannya tentang orang-orang ini banyak berubah. Terima kasih Bu. Semua orang membungkuk lagi, dan kemudian mundur untuk menyembuhkan. Tuan, apa pendapat Anda tentang Anda menangani ini? Yuyu bertanya pada Luming. Ikuti kata hatimu, Luming tersenyum. Dia bisa melihat bahwa orang-orang dari klan Shen ini tidak buruk hati, mereka biasa mengecualikan orang-orang muda, mereka hanya bodoh dan tidak tahu apa-apa. Tuan, apa rencana Anda untuk dilahirkan kali ini? Mengapa Anda tidak tinggal di klan Shen? Yuyu menatap Luming dengan harapan. Luming sangat kuat, sejak dia lahir, dia takut Luming akan berkeliling dunia dan tidak akan tinggal di sini. Yah, aku akan tinggal di sini sebentar. Tanpa diduga, Luming mengangguk dan setuju. Alasan mengapa Luming setuju untuk tinggal, pertama, dia ingin belajar tentang alam semesta melalui klan Shen, dan kedua, luka pada jiwanya yang abadi tidak sepenuhnya sembuh, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terduga seperti Luming tertinggal, klan Shen sangat bersemangat dan mengadakan pesta perayaan besar. Setelah pertempuran, Luming tinggal di klan Shen, mengajar kaum muda untuk berkultivasi, memulihkan diri, dan memahami alam semesta. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi berlalu. Sangat disayangkan bahwa luka pada jiwa abadi Luming masih sulit untuk disembuhkan. Luming berspekulasi bahwa jika dia mengikuti langkah demi langkah, tanpa bantuan langit dan bumi, dibutuhkan setidaknya jutaan tahun untuk pulih sebelum dia pulih. Alam semesta nyata, dinasti Dayue, tampaknya wilayah alam semesta besar ini sangat luas, tetapi sayangnya klan Shen terlalu kecil, dan pemahaman tentang alam semesta besar ini sangat terbatas, sekarang saatnya untuk pergi kemana-mana. Berjalan di klan Shen, pikir Luming. Dari klan Shen, Luming hanya tahu bahwa di alam semesta yang besar ini, ada 9 klan, dinasti berjuang untuk hegemoni, dan ada ribuan klan. Klan Shen, seluruh dinasti Dayue, adalah milik klan Xia. Di alam semesta Jingzhen, klan Xia memiliki total 13 dinasti, dan di seluruh alam semesta kompetisi, mereka adalah 3 klan teratas. Klan Xia. Luming berbisik. Jelas, seluruh klan Xia memiliki asal yang sama dengannya, atau dengan klan Qing Tian, Chang Tian, dan Huang Tian. Apa hubungan di antara mereka? 3 pencipta adalah orang yang diasingkan di dunia nyata. Mungkin, ada juga pembangkit tenaga listrik yang diasingkan di sini, yang berasal dari klan yang sama dengan 3 pencipta, dan mengembangkan klan Xia dari darah dan daging mereka sendiri, jadi mereka memiliki kesamaan. Asal. Luming merenung. Tiba-tiba, dia melihat lebih dari selusin pria besar bergegas dari pinggiran klan ke lobi klan. Lebih dari selusin pria besar adalah kelompok pemburu binatang dari klan Shen. Kelompok pemburu binatang adalah kekuatan terkuat dari klan Shen, yang menghususkan diri dalam memburu binatang buas dan melawan klan lain. Selama 3 hari berturut-turut, Luming melihat orang-orang dari kelompok pemburu binatang dengan tergesa-gesa kembali, dan sesuatu pasti telah terjadi. Saat Luming hendak menjangkau akal sehatnya untuk memeriksa, dia melihat Yuyu datang dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi serius di wajahnya. Tuan, sesuatu terjadi. Jalan bayi. Ada apa? Aku melihat kelompok pemburu binatang sedang terburu-buru. Apakah ada hubungannya dengan ini? Luming terlihat seperti biasa dan bertanya. Ya, tim pemburu binatang mendengar bahwa dalam beberapa hari terakhir, suku telah musnah berturut-turut di daerah ini, tidak meninggalkan ayam dan anjing.
Hari ini, 11 suku telah dihancurkan, dan arahnya terus-menerus mendekati pihak kita. Jalan bayi. Apakah kamu sudah menemukan siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Yuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada spekulasi di dalam klan bahwa itu mungkin pekerjaan dinasti Yuyu. Lu Ming tahu bahwa dinasti Yuyu adalah dinasti yang berbatasan dengan dinasti Dayue, bukan keluarga Xia, tetapi keluarga Yu. Dinasti Dayue, tidak ada jawaban. Kata Lu Ming. Tidak, aneh. Muda mengerutkan kening. Sungguh aneh, karena 11 suku dihancurkan berturut-turut, bagaimana mungkin para pejabat tinggi dinasti Dayue tidak menanggapi? Lu Ming merasa bahwa masalah ini tidak mudah. Awalnya, Lu Ming berencana untuk pergi, tetapi sekarang dia memutuskan untuk tinggal lebih lama. Setelah 10 tahun hidup, ia menemukan bahwa orang-orang dari klan Shen tidak benar-benar buruk hati, tetapi agak sederhana, pengecualian orang-orang muda saat itu benar-benar disebabkan oleh ketidaktahuan. Sejak pertempuran terakhir, orang-orang dari klan Shen telah mengubah rasa hormat mereka terhadap Yuyu. Kesan Lu Ming terhadap klan Shen tidak buruk, dan karena masa mudanya, mustahil baginya untuk menyaksikan klan Shen dihancurkan. Yang, kamu selalu memperhatikan perkembangan situasi, dan segera laporkan padaku jika ada situasi. Lu Ming memperingatkan. Yuyu mengangguk dan mundur, sementara cahaya dan bayangan melintas di tubuh Lu Ming, dan tubuh masa depan telah meninggalkan klan Shen secara diam-diam. Dia bermaksud mengunjungi suku yang hancur secara langsung. Masa depan sangat cepat, terbang dengan cepat di udara. Dalam 10 tahun terakhir, Lu Ming secara alami diam-diam menjelajahi daerah sekitarnya, dan dia sudah lama akrab dengan daerah ini. Target Lu Ming adalah klan terdekat dengan klan Shen, klan Li. Klan Li adalah salah satu klan yang hancur. Tiba. Lu Ming berdiri di atas klan Li, dan kesadaran abadi menyelimuti seluruh klan Li. Anda mengatakan bahwa ayam dan anjing tidak berlebihan. Ternak yang dipelihara di penangkaran klan Li semuanya baik-baik saja, tetapi orang-orang dari klan Li semuanya mati. Beberapa ambruk langsung di jalan, beberapa ambruk di dalam rumah. Tidak ada jiwa. Mata Lu Ming bergerak. Dia menemukan bahwa semua anggota klan Li telah kehilangan jiwa mereka. Di udara, tidak ada tanda-tanda perjalanan jiwa yang tersisa, dan anggota klan Li tidak memiliki bekas luka di tubuh mereka. Secara umum, jika begitu banyak orang terbunuh, bahkan jika jiwanya menghilang, akan ada gumpalan sisa yang tertinggal di udara. Tapi bukan di sini. Sama sekali tidak. Seolah-olah jiwa seseorang diambil secara langsung. Selain itu, Lu Ming tidak menemukan kelainan lain. Mengambil satu langkah keluar, Lu Ming menghilang di tempat, menuju suku berikutnya untuk dimusnahkan. Hal yang sama berlaku untuk klan berikutnya, persis sama dengan klan Li, dan tidak ada luka, tetapi semua jiwa telah menghilang. Jelas, itu metode yang sama. Selanjutnya, Lu Ming menyelidiki 8 klan berturut-turut, alasan klan ini dimusnahkan semuanya sama. Lu Ming kembali ke klan Shen dan menemukan Yuyu untuk bertanya apakah dinasti Yuyu pandai menghisap jiwa dan melahap jiwa, dan Yuyu menjawab tidak. Dinasti Yuyu dan dinasti Dayue telah berperang selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah menunjukkan seni mengekstraksi jiwa dan memurnikan jiwa. Hal ini sebenarnya tidak sederhana. Lu Ming hanya duduk di klan Shen dan menunggu hal-hal berkembang. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, selama kosmos tidak ada, semuanya bisa ditekan, setidaknya untuk menjaga klan Shen tetap aman. 5796. Pada hari kedua, memang ada kabar lagi bahwa beberapa suku telah dihancurkan, dan lokasinya semakin dekat dengan klan Shen. Tanpa tembok kedap udara, semakin banyak suku yang dihancurkan. Bagaimana bisa disembunyikan? Berita itu bocor seperti badai dan menyebar ke semua suku di sekitarnya. Suku-suku besar panik. Hal yang sama berlaku di klan Shen. Ribuan klan, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, bergegas ke Shen Jianxing untuk meminta tindakan balasan. Shen Jianxing mengerutkan kening, bagaimana mungkin ada tindakan pencegahan. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menghubungi para leluhur suku lain untuk berdiskusi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. 2 hari kemudian, berita yang lebih menakutkan datang. Kota pemerintah dihancurkan. Begitu berita itu keluar, ribuan gelombang muncul, dan orang-orang dari suku-suku besar ketakutan. Fucheng jauh dari sebanding dengan suku-suku besar. Itu adalah kota besar yang nyata, dengan populasi puluhan juta, dan ada makhluk abadi di kota. Kuanxian, menurut mereka, itu adalah keluarga peri. Kota sebesar itu benar-benar hancur. Seberapa kuatkah orang yang menembaknya? Namun dinasti Dayue tetap tidak menanggapi. Dalam beberapa hari terakhir, ambang batas Shen Jianxing telah dilanggar, dan sejumlah besar anggota klan pergi untuk menanyakan apa yang harus dilakukan. Semua prefektur dan kota dengan kuasa abadi dihancurkan. Jika musuh datang ke klan Shen, tidak ada keraguan bahwa hanya akan ada satu nasib, yaitu seluruh klan akan dihancurkan. Pada akhirnya,
Shen Jianxing dan para tetua klan memutuskan untuk mundur bersama klan dan menuju ke kota negara bagian. Dinasti Dayue dibagi menjadi 30 prefektur, dan setiap prefektur memiliki lusinan atau ratusan prefektur. Kota negara bagian adalah kota raksasa terbesar di sebuah negara bagian, dan juga merupakan inti dari kekuatan, mengumpulkan kekuatan terkuat di sebuah negara bagian. Dikatakan bahwa ada tentara abadi di kota negara bagian. Tentara abadi, tetapi semuanya terdiri dari makhluk abadi, dan ada makhluk abadi nyata yang duduk di kota, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Mereka percaya bahwa selama mereka sampai di kota negara bagian, mereka akan aman. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, suku-suku lain sudah mengungsi ke kota negara. Meskipun klan Shen memiliki Lu Ming yang bertanggung jawab, tidak ada yang berpikir bahwa Lu Ming dapat melindungi klan Shen. Bagaimanapun, bahkan prefektur dengan makhluk abadi telah dihancurkan. Ketika mereka akan mundur, Shen Jianxing dan Yu Yu datang untuk mengundang Lu Ming untuk mundur bersama, dan Lu Ming mengangguk setuju. Klan Shen, dengan populasi beberapa ribu, berangkat dengan ringan, meninggalkan klan Shen, dan menuju kota negara bagian. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Meskipun mereka sudah lama jauh dari tempat klan Shen tinggal selama beberapa generasi, semua orang semakin merasakan keseriusan situasi. Selama waktu ini, mereka tetap berhubungan dengan suku lain, dan bahkan berkumpul bersama untuk bergegas, dan pada saat yang sama, mereka juga mempelajari lebih banyak berita. Suku-suku yang dihancurkan jauh di luar imajinasi mereka. Bagaimanapun, klan Shen hanya menempati sudut tanah, dan informasi yang mereka ketahui terbatas pada area kecil itu. Daerah di mana mereka berada relatif baik. Di daerah lain, lebih banyak suku dihancurkan. Ribuan suku dan populasi yang tak terhitung jumlahnya semuanya diekstraksi dari jiwa mereka dan mati. Ada 80 prefektur di Linzhou, setidaknya setengahnya hancur. Ini membuat wajah klan Shen semakin jelek. Musuh terlalu kuat untuk dibayangkan, bisakah kota benar-benar memberi mereka perlindungan? Ada awan gelap di hati setiap orang. Tapi sekarang, mereka tidak punya harapan lain, hanya dengan pergi ke kota negara mereka memiliki kesempatan. Dalam perjalanan ke kota negara bagian, sekelompok suku berkumpul, dan populasi menjadi semakin banyak, membentuk naga panjang yang besar. Dalam sekejap mata, itu setengah bulan lagi. Setelah sebulan bepergian, mereka tidak jauh dari kota negara bagian. Ketika kami sampai di sini, tim pengumpul bahkan lebih besar, dan jutaan orang telah berkumpul dan menuju kota negara bagian. Langit menjadi gelap, dan langit ditutupi dengan awan gelap yang besar. Lu Ming mengangkat kepalanya dan melirik awan gelap, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Hati-hati. Tiba-tiba ada yang berteriak. Di langit, awan gelap bergulung, dan tengkorak besar muncul. Tengkorak itu sebesar gunung, disemprot dengan api hijau dari atas ke bawah, dan bergegas menuju kerumunan. Ini adalah 12 tulang terpencil dari dinasti Yuyu. Itu benar-benar hantu dinasti Yuyu. Menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan formasi hebat mereka. Raungan terdengar, dan lebih dari selusin sosok naik ke udara, meledak dengan napas yang kuat. Ini adalah keberadaan sumber aslinya. Ada klan besar dan kecil, klan Shen hanya dapat dianggap sebagai klan kecil, dan beberapa klan memiliki populasi besar, tuan seperti awan, dan pusat kekuatan dari alam sumber duduk di kota. Lebih dari selusin orang dari alam sumber menyerang tengkorak, dan di bawah, para dewa dan kaisar juga semua menembak, ribuan serangan berkumpul dan dibanting dengan tengkorak. Namun, tengkorak-tengkorak itu kuat dan hancur, mengalahkan serangan dari para penguasa suku-suku besar satu persatu. Berkorban untuk prajurit abadi. Ada seorang pria kuat di alam sumber berteriak, dan dengan lambaian tangannya, dia mengorbankan seorang prajurit kuasi abadi, dikombinasikan dengan kekuatan keberadaan lebih dari selusin alam sumber, dan meluncurkan serangan bersama. Ledakan. Sebuah tengkorak diledakkan. Lalu, ada tengkorak kedua. Prajurit kuasi abadi, kuat, menghancurkan 3 tengkorak berturut-turut. Di awan gelap, ada dengungan dingin, saat berikutnya, energi antara langit dan bumi berkumpul menuju awan gelap, dan kemudian semua tengkorak berkumpul untuk membentuk tengkorak hitam dan tembus cahaya, dan para prajurit kuasi abadi membanting bersama. Dengan ledakan, gelombang energi menyapu ke segala arah, dan tentara kuasi abadi dan tengkorak hitam pekat menemui jalan buntu bersama. Tapi kebuntuan itu tidak berlangsung lama, prajurit kuasi abadi hilang, dan mereka mundur dengan mantap, wajah lebih dari selusin alam asal memerah, darah tumpah dari sudut mulut mereka, dan tubuh mereka mulai memerah. Gemetar. Pada saat ini, di antara suku-suku besar, sesosok naik ke udara, menamparnya dengan telapak tangan, dan kekuatan yang tak tertandingi melonjak keluar, bukan ke tengkorak, tetapi ke prajurit kuasi abadi. Kekuatan ini mengalir ke prajurit kuasi abadi, menyebabkan kekuatan prajurit kuasi abadi meroket, mengalahkan tengkorak hitam pekat dalam satu gerakan. Kuasi abadi, kuasi abadi. Hati orang-orang dari suku-suku besar terguncang, dan kemudian mereka sangat gembira.
Tanpa diduga, di antara mereka, sebenarnya ada kuasi abadi yang tersembunyi. Diperkirakan itu adalah makhluk abadi yang melarikan diri dari kota tertentu dan bersembunyi di antara mereka. Tembakan kuasi abadi dan secara pribadi mengendalikan prajurit kuasi abadi jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan alam sumber. Prajurit kuasi abadi mengalahkan kerangka hitam pekat dan menebas ke arah awan gelap. Beberapa kerangka terbang keluar dari awan gelap, terjerat dengan tentara kuasi abadi, tetapi mereka kalah dari prajurit kuasi abadi dan mundur dengan mantap. Wajah Luming seperti biasa, dan dia melirik awan gelap. Meskipun awan gelap bisa menutupi realisasinya, mereka tidak bisa menghentikan Luming. Luming melihat ada ribuan orang di awan gelap. Beberapa orang bergerak, dan beberapa orang tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir. Budidaya orang-orang ini, tidak peduli seberapa tersembunyi mereka, sepenuhnya terungkap di mata Luming. Di dalam, ada kuasi abadi, abadi sejati, dan bahkan Raja Abadi. Di sini, sebenarnya ada Raja Peri. Dan Raja Abadi sejati ini tidak mengambil tindakan sama sekali. Jika mereka melakukannya, mereka akan membunuh orang-orang dari suku-suku besar. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Salah satu Raja Abadi, melihat ke kejauhan, menunjukkan cibiran dan berkata, "Ayo, mari kita bertindak dan memaksa mereka untuk muncul." 5797. Raja Abadi memberi perintah, dan di awan gelap, beberapa makhluk abadi tingkat tinggi segera menembak dan membuat gerakan membunuh. Beberapa sinar cahaya abadi meledak dari awan gelap, menjatuhkan prajurit kuasi abadi yang terbang keluar, dan makhluk kuasi abadi itu juga terbunuh oleh sinar cahaya abadi. Tidak hanya itu, selusin keberadaan Origin Realm juga mengikuti jejaknya dan semuanya terbunuh. Kesenjangannya terlalu besar. Orang-orang dari suku-suku besar tercengang, dan kemudian panik. Tembak, hancurkan semua orang, dan keluarkan jiwanya. Di awan gelap, ada suara dingin dan kejam. Suku-suku besar berada dalam kekacauan, dan mereka akan melarikan diri untuk hidup mereka ketika ada raungan keras di kejauhan. Kekosongan bergetar, dan pasukan besar muncul. Ribuan orang mengendarai sejenis makhluk seperti kuda perang. Makhluk ini, dengan dua kepala, menginjak hampaan, bergegas untuk membunuh. Ini tentara abadi kota negara bagian. Bagus, kita diselamatkan. Orang-orang dari suku-suku besar sangat gembira. Tentara abadi di kota negara bagian terdiri dari makhluk abadi. Bahkan, level komandannya adalah Immortal King. Semua orang percaya bahwa Xianjun pasti akan mampu mengusir orang-orang dari dinasti Yuyu. Bunuh. Xianjun membuat teriakan pembunuhan yang memekakkan telinga. Meskipun hanya beberapa ribu orang, itu seperti jutaan pasukan, dengan momentum yang luar biasa, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Ribuan orang menembak bersama, dan serangan itu menyatu menjadi aliran deras yang mengalir menuju awan gelap. Akhirnya ditembak. Mereka semua adalah eksistensi di atas kuasi abadi, mengekstraksi jiwamu, dan mendapatkan lebih banyak poin daripada berburu 100 juta dewa. Di awan gelap, suara acuh tak acuh keluar lagi, dan kemudian, tangan hitam besar yang ditutupi sisi keluar dari awan gelap. Tangan besar itu sangat besar, menutupi langit dan matahari, dan meraih semburan serangan dari Xianjun padam seperti lilin. Kemudian, tangan besar itu terus meraih Xianjun. Tidak, itu adalah Raja Abadi. Di pasukan abadi, para jenderal di atas tingkat keabadian sejati, wajah mereka berubah liar. Melihat tangan besar itu mendekat, sesosok tentara abadi bergegas keluar. Ini adalah pria kekar, mengenakan baju perang, memegang pedang, dan aura sangat kuat di mata orang-orang dari semua suku besar. Aura orang ini seluas dan tak terduga seperti alam semesta. Ini adalah komandan tentara abadi, Raja Abadi 5 Transformasi. Tentara abadi memerintahkan kekuatan abadi yang terbakar, memotong pedang terkuat, dan ingin memblokir tangan besar itu. Namun, cahaya pisau menebas tangan besar itu, membuat suara dentang, dan timbangan di tangan besar itu utuh. 5 abadi transformasi abadi raja, aku berada di luar kekuatanku sendiri. Dengan mendengus dingin, tangan besar itu tiba-tiba menjadi lebih besar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam, meraih komandan tentara abadi. Komandan tentara abadi ditangkap dan meledak bahkan sebelum dia bisa melawan. Kemudian, sebuah bola terbang keluar dari awan gelap, menelan jiwa peri yang dipimpin oleh pasukan peri. Xianjun tercengang, dan orang-orang dari suku-suku besar juga tercengang. Ini adalah Raja Abadi, abadi dan abadi, tetapi dia terbunuh seperti ini. Seberapa kuat seharusnya orang yang menembaknya? Dinasti Yuyu, kali ini mengirim pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat. Tidak, ini adalah Raja Abadi dari 9 transformasi, cepatlah. Di antara pasukan abadi, keberadaan puncak abadi sejati berteriak ngeri, berbalik dan pergi. Ribuan pasukan abadi, dalam kekacauan besar, berbalik untuk melarikan diri. Tapi tangan besar itu, menutupi langit dan matahari, menyelimuti ribuan tentara abadi, dan ingin membunuh semua orang.
Tidak ada jalan keluar. Tembakan Raja Abadi 9 transformasi, bukan makhluk abadi sejati yang kuasi abadi ini yang dapat bersaing. Pada saat ini, Luming bergerak, dia menjentikkan jarinya, dan ledakan energi terbang keluar, mengenai tangan besar itu. Tangan besar itu, seperti sebutir pasir, tiba-tiba runtuh. Kemudian, dengan kilatan cahaya dan bayangan, tubuh masa depan Luming pergi diam-diam dan muncul di atas awan gelap. Tidak ada yang tahu. Di awan gelap, ada 3 Raja Abadi 9 transformasi. Mereka merasa rambut mereka meledak dan merasakan krisis yang fatal. Mereka berbalik dan menatap tubuh masa depan Luming. Namun, tubuh masa depan Luming diselimuti lapisan cahaya peri, dan mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Siapa yang mulia? Seorang Raja Abadi 9 transformasi bertanya, dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya, siap memainkan sihir abadi kapan saja. Meskipun mereka telah melihat bahwa sosok di depan mereka juga adalah Raja Abadi 9 transformasi, tetapi itu memberi orang perasaan teror dan infiltrasi, dan mereka tidak berani gegabah. Kalimat ini yang ingin saya tanyakan, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan untuk mengumpulkan jiwa? Luming bertanya, dia menatap bola hitam di tangan lawan. Di bola hitam ini, ada banyak jiwa. Dia akhirnya tahu kemana jiwa-jiwa suku-suku itu pergi, karena mereka diambil oleh mereka. Terlalu sederhana bagi Raja Abadi 9 transformasi untuk mengumpulkan jiwa para dewa. Bisa diam. Kamu bahkan tidak tahu ini. Sepertinya kamu adalah makhluk dari alam semesta nyata, bukan dari 12 aula sejati. Raja Abadi 9 transformasi Dao dengan bola di tangannya. 12 istana sejati. Luming berbisik. Sepertinya dia adalah anggota klan Xia di alam semesta nyata, dan mereka bergabung untuk membunuhnya. Raja Abadi 9 transformasi lainnya memiliki niat membunuh yang dingin. Begitu suara itu jatuh, ketiga 9 Raja Abadi transformasi bergegas menuju Luming bersama-sama. 3 Raja Abadi 9 transformasi ini sangat besar, seperti babi hutan yang diperbesar ribuan kali, dengan taring panjang, tetapi tubuh mereka ditutupi dengan sisik. Kekuatan abadi mendidih, dan melalui sisik mereka akhirnya bertemu dengan Fang, dan memainkan trik sulap. Seni abadi berubah menjadi 3 bilah tajam, menebas Luming. Sihir yang benar-benar asing, lihat dulu. Luming memikirkan sesuatu. Teknik abadi semacam ini tidak tersedia di alam semesta, dan ini adalah tipe serangan. Luming memiliki gagasan, mencuri. Di alam semesta ini, teknik abadi Luming sendiri tidak berani menggunakannya dengan mudah. Jika kosmos klan surgawi, atau bahkan 2 leluhur dari leluhur pertama, memasuki kosmos ini, dia dapat dengan mudah ditangkap dengan menggunakan sihirnya sendiri, atau sihir dari lautan kosmos. Yang terbaik adalah menggunakan sihir di sini. Pada titik ini, dia tidak melawan, tetapi tubuhnya melintas, menghindari serangan dari 3 seni abadi, dan menjalankan 10.000 kitab abadi pada saat yang sama untuk mengamati komposisi seni abadi lawan. Pihak lain melihat bahwa Luming tidak melawan, tetapi hanya menghindar, dia berpikir bahwa Luming takut, jadi dia meningkatkan serangannya dan terus memainkan sihir abadi. Namun, Luming menghindari mereka satu persatu. Dalam sekejap, 39 Raja Abadi transformasi menyerang lusinan trik. Ini terdiri dari 12.131 aturan keabadian. Ini hanya keabadian biasa, tidak apa-apa. Tiba-tiba, Luming tidak lagi mengelak, tetapi melambaikan 3 bilah tajam. Ini adalah sihir yang digunakan oleh lawan. Terlebih lagi, ketika Luming menampilkannya, dia lebih pintar dan lebih kuat dari lawannya, mencapai kesempurnaan. Bang bang bang. Pedang tajam Luming dengan mudah mengalahkan pedang lawan dan terus menebas lawan. Darah berceceran, dan tubuh ketiga 9 Raja Abadi transformasi dipotong menjadi 2 bagian. Tetapi sebelum dia meninggal, dia berteriak tidak percaya, Sutra Abadi Pedang Hitam, bagaimana kamu tahu Sutra Abadi Pedang Hitam? Apakah kamu sudah mencapai tingkat kesempurnaan? Bagaimana Luming bisa menjawab lawan, bila tajam keluar dari tantangan, memutar lawan menjadi beberapa bagian, dan kemudian meraihnya dengan tangan besar untuk memperbaikinya dengan cepat. 5798. Orang-orang lainnya di awan gelap melihat 3 Raja Abadi 9 transformasi terbunuh, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ketika mereka merebut jalan, tetapi dengan lambaian telapak tangan Luming, energinya meledak, dan semua orang langsung meledak menjadi debu. Kemudian, ada bola hitam ekstra di tangan Luming. Setidaknya ada puluhan juta jiwa di sini. Luming merasakannya dengan hati-hati dan dapat melihat bahwa ada titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam bola. Setiap titik cahaya adalah jiwa. Sebagian besar dari mereka berasal dari klan Xia. Dan jiwa dari pembangkit tenaga Raja Abadi. Luming ingin membuka manik hitam dan melepaskan jiwa di dalamnya, tetapi menemukan bahwa di permukaan manik hitam, ada lapisan pembatasan yang kuat, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, akan sulit untuk mengguncangnya. Pembatasan ini pasti dibuat oleh keberadaan alam semesta.
Di belakang orang-orang ini, ada keberadaan alam semesta. Wajah Luming serius. Di bawah kosmos, tidak mungkin untuk memperbaiki batasan yang begitu kuat, membuatnya sulit untuk mengguncangnya. Apakah keberadaan kosmos juga masuk ke kosmos ini? Apakah akan menyerang dinasti Dayue? Luming bingung, dan memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak menonjolkan diri. Katakan, dari mana asalmu? Apa itu 12 balai kota? Apa yang kamu lakukan di alam semesta yang besar ini? Luming terpaksa mempertanyakan jiwa abadi dari 3 Raja Abadi 9 transformasi. Pada saat ini, jiwa abadi dari ketiganya gelap dan kusam dan sangat lemah. Lansia yang rendah hati berani membunuh kita, dan menunggu balas dendam dari balai kota kuno. Penguasa balai kota kuno itu seperti awan. Jika kamu bisa membunuhmu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan membalaskan dendam kita. Jangan berharap untuk mengetahui berita apapun dari mulut kita. Bunuh untuk membunuh. Pulang dari ketiga, babi, ini sangat keras. Luming bertanya untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan segera menembak untuk membunuh. Awan gelap menghilang, dan langit cerah. Ribuan pasukan abadi, serta orang-orang dari semua suku besar, tampak terpana, tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana musuh tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mungkinkah penguasa militer mengambil tindakan? Itu pasti Raja Tentara, hanya 10 Raja Tentara teratas yang memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Abadi 9 perubahan dalam sekejap. Ribuan tentara abadi berbicara, menunjukkan kegembiraan. 10 master militer adalah yang terkuat dari dinasti Dayue, dan kekuatan mereka setinggi langit. Jika seorang master militer tiba, mereka akan diselamatkan. Tetapi ribuan tentara abadi tunduk pada kuartet, tetapi tidak ada yang muncul. Tuan militer mungkin baru saja lewat dan sekarang telah pergi. Ribuan tentara abadi menemukan alasan untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Seorang tokoh tingkat umum keluar, melirik orang-orang dari suku-suku besar, dan berkata, kalian semua orang yang melarikan diri, ikut kami, pergi ke kota Linzu, kota ini dapat memberimu perlindungan. Terima kasih, Jenderal. Orang-orang dari suku-suku besar sangat gembira dan berterima kasih kepada mereka satu demi satu. Berani bertanya kepada Jenderal, apa yang terjadi kali ini, bagaimana dinasti Yuyu menyerang, dan mengapa tentara abadi dinasti Dayue kita tidak mengambil tindakan untuk menekan mereka? Orang kuat dari suku itu bertanya. Semua orang penasaran. Dinasti Dayue dan dinasti Yuyu telah berperang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dinasti Yuyu tidak pernah begitu tersapu ke pedalaman dan memanen kehidupan secara sewenang-wenang. Anda harus tahu bahwa di perbatasan dinasti Dayue, ada pasukan abadi yang ditempatkan. Kami tidak tahu banyak, kami hanya tahu bahwa kali ini, segalanya jauh lebih rumit dari yang kami bayangkan, dan itu tidak sesederhana dinasti Yuyu, karena tentara abadi kami yang ditempatkan di perbatasan diserang secara diam-diam. Benar-benar musnah. Seorang jenderal tentara abadi berkata. Apa? Semua orang terkejut. Tentara abadi yang ditempatkan di perbatasan benar-benar musnah tanpa suara. Seberapa kuat yang diperlukan untuk melakukannya? Setelah itu, suku-suku besar mengikuti ribuan tentara abadi menuju kota negara bagian. Tubuh masa depan Luming, setelah memurnikan jiwa dari 3 Raja Abadi 9 transformasi, diam-diam kembali ke tubuh masa lalunya. Setelah beberapa waktu, mereka tidak diserang, dan 7 hari kemudian, mereka datang ke kota negara dengan lancar. Kota negara bagian sangat besar, seperti binatang buas raksasa, merangkak di tanah. Tembok kota setinggi 10.000 kaki, seperti tong besi, menutupi kota besar di tengahnya. Tetapi pada saat ini, tembok kota besar rusak parah, dan Anda dapat melihat retakan besar dan lubang runtuh di kejauhan. Di kota, ada keheningan yang mati, dan mereka tidak merasakan vitalitas apapun. Hati semua orang tenggelam dan wajah mereka memucat. Negara kota, dilanggar. Orang-orang dari suku-suku besar tetap di sini dan tidak bergerak. Yang lain, ikuti aku masuk dan lihat. Seorang jenderal puncak keabadian sejati memerintahkan dengan wajah jelek untuk memimpin ribuan pasukan abadi dan bergegas ke kota negara bagian. Segera, mereka bolak-balik, tetapi wajah mereka sangat jelek, mengungkapkan kesedihan dan kesengsaraan yang dalam. Kota negara bagian itu hancur, dan semua orang mati. Pemimpin puncak keabadian sejati. Wajah orang-orang dari suku-suku besar pucat. Tubuh masa depan Luming telah lama memasuki kota negara bagian secara diam-diam untuk diperiksa. Kota negara bagian sangat luas dan bangunannya berjajar, bisa dibayangkan betapa makmurnya di masa lalu. Tapi sekarang, itu sunyi senyap, seperti api penyucian. Di jalanan, di berbagai gedung, ada banyak mayat tergeletak. Orang-orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu jiwa mereka telah diambil. Selain itu, tidak ada penemuan lain yang jelas, musuh sudah pergi setelah menghancurkan kota negara. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Sekarang,
Tentara abadi adalah tulang punggung mereka. Mereka seperti perahu tunggal yang hanyut di laut, tanpa arah, tetapi mereka dapat ditelan oleh gelombang besar kapan saja. Ajak orang dari suku lain untuk berdiskusi bersama. Jenderal Xianjun berkata. Di dekat kota negara, mereka bukan satu-satunya orang yang berkumpul. Dari segala arah, ada naga panjang berkumpul. Mereka semua adalah suku yang melarikan diri dari seluruh negeri. Mereka awalnya ingin memasuki kota negara bagian untuk mencari perlindungan, tapi sekarang kota negara telah hancur, mereka semua seperti lalat tanpa kepala, berkeliaran di sekitar kota negara bagian tanpa tahu kemana harus pergi. Di pasukan abadi, lusinan kavaleri terbang ke semua sisi, dan setelah beberapa saat, sekitar ratusan orang datang ke sini. Mereka semua adalah pemimpin suku-suku besar di arah lain. Semua orang berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan di masa depan. Beberapa orang mengusulkan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, tetapi mereka semua ditolak. Dari sini ke ibu kota kekaisaran, perjalanannya panjang dan krisisnya penuh dengan bahaya, mungkin diserang di tengah jalan, dan seluruh pasukan akan dihancurkan. Pada akhirnya, semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk tinggal di kota. Semua orang memasuki kota negara bagian, memperbaiki formasi pertahanan kota, dan melindungi diri mereka sendiri dengan formasi perlindungan kota. Ada formasi kuat di tembok kota-kota negara bagian, tetapi rusak. Ini bukan strategi yang baik, tetapi tidak ada cara lain yang lebih baik sekarang, tidak ada pilihan yang lebih baik selain berharap bahwa musuh telah pergi. Telah diputuskan bahwa orang-orang dari semua suku besar akan memasuki kota dari segala arah. Luming melirik pada awalnya, dan menemukan bahwa jumlah orang di segala arah berjumlah setidaknya 30 juta. Untungnya, kota negara bagian itu cukup besar, belum lagi 30 juta, yaitu 10 miliar orang, semua dapat menampung, 30 juta tidak ada apa-apanya. Di bawah penyebaran Xianjun, suku-suku besar mengirim orang-orang yang mahir dalam formasi untuk mulai memperbaiki formasi di kota negara bagian. 5799. Klan Shen secara alami mengikuti tentara, memasuki kota, menetap di sebuah gedung, dan membersihkan mayat-mayat di dalam gedung. Luming telah bersama Yuyu, Shen Jianxing, dan lainnya. Dia tahu bahwa Yuyu memiliki perasaan yang mendalam untuk klan Shen, dan bahwa itu adalah keinginan terakhir ayahnya untuk menumbuhkan klan Shen. Oleh karena itu, bahkan jika Yuyu dikucilkan oleh klan sebelumnya, dia tidak pernah berpikir untuk menyerahkan klan untuk melarikan diri sendirian. Adapun Luming, karena dia telah menerima Yuyu sebagai muridnya, dia secara alami harus menanggung karma antara Yuyu dan klan Shen. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi klan Shen. Tentu saja, ini berdasarkan premis apa yang bisa dia lakukan. Jika dia bertemu musuh yang tak terkalahkan, dia hanya akan pergi dengan Xiao You dan Shen Jianxing. Yang lain, dia hanya bisa membantu. Alam semesta ini sangat istimewa, kekosongan penuh dengan hukum yang kuat, yang membawa tekanan kuat ke seluruh alam semesta, dan pada saat yang sama memiliki beberapa fungsi khusus. Misalnya, ruang dalam di beberapa prajurit abadi tidak dapat digunakan. Ada beberapa senjata abadi atau item khusus yang dapat diisi dengan ruang, seperti kota abadi Taisang Luming sebelumnya, yang dapat berisi makhluk lain. Tetapi di alam semesta ini, ruang dalam dari para prajurit abadi ini tidak dapat digunakan, dan mereka diblokir oleh kekuatan yang kuat dan menakutkan. Jika itu bisa digunakan, Luming pasti sudah membawa orang-orang dari suku-suku besar ke ruang persenjataan abadi, jadi mengapa repot-repot? Setelah menetap, masa depan Luming terdiam, berkeliaran di tembok kota, menyaksikan para master formasi memperbaiki formasi pertahanan kota, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini terlalu lemah, jika mereka ingin memperbaiki area pertahanan besar, mereka tidak tahu bahwa itu akan membutuhkan tahun monyet dan bulan kuda. Formasi pertahanan kota ini pasti abadi. Luming datang ke celah di tembok kota, dan di antara jari-jarinya, rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, terjalin dengan formasi yang rusak, dan menghubungkan rune formasi yang rusak. Celah formasi ini dengan cepat diperbaiki. Master formasi yang sedang memperbaiki formasi tercengang. Mereka berkeringat deras, dan itu sangat sulit untuk diperbaiki. Tanpa diduga, celah dalam formasi tiba-tiba diperbaiki. Ada senior. Terima kasih senior. Mereka memberi hormat lagi dan lagi, tetapi tidak ada jawaban. Tapi mereka masih sangat bersemangat, sepertinya ada orang kuat yang bersembunyi di antara mereka. Luming berkeliaran di sekitar tembok kota, membantu memperbaiki formasi. Luming mewarisi warisan San Xingtao. Setelah jutaan tahun akumulasi dan pencernaan, pemahamannya tentang metode pembentukan telah lama sangat maju. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan San Xingtao di masa jayanya, itu masih lebih baik dari beberapa tingkat alam semesta setengah langkah. Formasi master menjadi jauh lebih pintar. Luming mengambil tindakan, dan celah dalam formasi ini dengan cepat diperbaiki. Dan berita tentang seorang senior yang bersembunyi di antara kerumunan menyebar seperti api dan menyebar ke seluruh kota. Kepercayaan diri orang-orang dari suku-suku besar telah meningkat pesat.
Mereka berpikir bahwa penguasa dinasti Yuyu tiba-tiba terbunuh, dan mungkin itu juga tangan Tuan senior ini. Tuan, pernahkah Anda mendengar bahwa ada seorang senior di antara kita yang dapat membunuh bahkan Raja Abadi 9 Transformasi, yaitu Raja Abadi 9 Transformasi? Yuyu menemukan Luming dan mengobrol dengan penuh semangat. Dia telah melihat orang terkuat sebelumnya, bahkan kakeknya, yang hanya seorang kaisar dewa. Kemudian, ketika dia bertemu Luming, orang-orang dari klan Shen berspekulasi bahwa Luming adalah alam asal, dan dia secara tidak sadar percaya bahwa Luming adalah alam asal. Sun Xian, di dalam hatinya, adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai, belum lagi, Raja Abadi 9 Transformasi yang berkali-kali lebih kuat dari Sun Xian. Itu jelas merupakan pembangkit tenaga listrik puncak dari seluruh alam semesta Jingzhen. Mendengar, kata Luming. Tuan, bisakah kamu merasakan senior yang mana? Yang masih sangat penasaran. Apa yang bisa dirasakan tentang ini, Tuan senior itu adalah tuanmu. Aku, kata Luming. Mata Yuyu membelalak kaget, dan mata besar berair itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Musim dingin. Luming mengulurkan tangannya dan mengetuk kepala Yuyu, memasukkan kepala Yuyu ke dalam tas besar. Gadis kecil, kamu tidak begitu percaya pada tuanmu. Luming berkata dengan marah. Tidak ada yang disembunyikan, itu akan terungkap cepat atau lambat. Tuan, benarkah? Apakah itu benar-benar Anda? Anda hampir tidak bisa mempercayainya. Begitu anak laki-laki itu selesai berbicara, dia merasakan aura yang tak terduga dari tubuh Luming, seperti alam semesta yang besar. Aura ini cepat berlalu begitu keluar, dan hanya Xiao Yu yang merasakannya di seluruh kota negara bagian. Wajah Yuyu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, pertama ragu, kaget, dan akhirnya ekstasi. Oke gadis, tidak apa-apa jika kamu mengetahuinya, jangan katakan itu untuk saat ini, pergilah berlatih. Luming melambaikan tangannya. Yuyu tampak bingung dan pergi seperti orang yang berjalan dalam tidur. Yang akan datang. Segera setelah Anda pergi, Luming mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Beberapa sosok terbang dengan cepat, dan napasnya luar biasa, mengalir seperti tsunami. Wajah tentara abadi yang menjaga tembok kota berubah drastis. Serangan musuh, aktifkan formasi. Jenderal tentara abadi di puncak abadian sejati berteriak keras. Di tembok kota, ribuan tentara abadi, serta alam asal, alam penguasa dewa, alam kaisar dewa, dan bahkan kaisar dewa dan para dewa di suku-suku besar, semuanya menembak, memasukkan kekuatan, dan mengaktifkan formasi. Di seluruh kota negara bagian, rune memenuhi udara, formasi abadi besar diaktifkan, dan topeng cahaya muncul, menyelimuti kota negara bagian di dalamnya. Begitu formasi dimulai, 4 sosok muncul di luar kota negara bagian, berdiri di langit. Mereka semua adalah Raja Abadi 9 Transformasi, dan mereka bukan keluarga yang sama seperti sebelumnya. Mata Luming berkedip. Raja Abadi 9 Transformasi, yang bersama dinasti Yuyu sebelumnya, berbentuk seperti babi hutan dan ditutupi dengan sisik. Dan keempat Raja Abadi 9 Transformasi ini bahkan lebih aneh, dengan tubuh berkepala kuda, dan mereka terlihat seperti orang berkepala kuda. Ada puluhan juta orang bersama, ya, itu hanya pot, jadi Anda tidak perlu mencarinya, itu menghemat banyak usaha. Hei, puluhan juta poin ada di tangan lagi. Selama kamu memenangkan uji coba ini, kamu pasti akan mendapatkan banyak hadiah. Mereka berempat tertawa dan berbicara, menatap kota negara bagian, seolah-olah kota negara bagian itu bukan kehidupan, tetapi kekayaan yang boleh mereka panen. Ayo lakukan, formasi abadi hanya ingin menghentikan kita, itu benar-benar naif. Seorang Raja Abadi 9 Transformasi mencibir, kapak perang muncul di tangannya, dan tantangannya terlempar. Kapak perang berputar dengan cepat seperti kincir angin, dan kemudian menebas dengan keras topeng yang dibentuk oleh formasi. Ledakan. Topeng itu bergetar hebat, dan celah besar terpotong, banyak orang terluka oleh kekuatan kejutan, dan darah menyembur dari hidung dan mulut mereka. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Formasi ini cukup kuat, tetapi orang yang mengendalikan formasi terlalu lemah. Hehe, di luar kekuatanmu sendiri. Pria berkepala kuda lainnya juga mengeluarkan kapak perang, melambaikan tangannya dan membuangnya, tetapi ini, di kota negara bagian, tangan besar, meraih sesuka hati, dan meraih kapak perang di tangannya. Kapak perang itu bagus, aku mengambilnya. Sebuah suara yang jelas terdengar, dan kemudian tangan besar lainnya terulur, menutupi langit dan menangkap keempat pria berkepala kuda itu. 5.800. Wajah keempat pria berkepala kuda itu berubah liar, dan mereka merasakan tekanan mengerikan dari telapak tangan yang mereka pegang. Tak terkalahkan. Di kota negara bagian ini, apakah ada orang kuat yang tersembunyi? Bukankah Istana Giok sudah menyerahkan dinasti Dayue? Bukan penguasa Istana Giok, mungkinkah penguasa dinasti Dayue itu sendiri?
Dalam sekejap, 4 pria berkepala kuda memiliki serangkaian pemikiran di hati mereka, dan pada saat yang sama mereka mengayunkan tomahawk mereka untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi tangan besar itu menekan dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Keempat pria berkepala kuda itu bergetar hebat, muntah darah, dan tubuh mereka pecah-pecah. Kemudian, dengan tangan besar, dia meraih 4 pria berkepala kuda di telapak tangannya dan membawa mereka kembali ke kota negara bagian. Apakah ini akhirnya? Ribuan tentara abadi, penguasa suku-suku besar, bingung. 4 Raja Abadi 9 transformasi, menurut pendapat mereka, adalah eksistensi tanpa hukum dan tak terkalahkan, jadi mereka diselesaikan seperti ini. Terlalu mudah. Segera, mereka bersorak lagi. Ini menunjukkan bahwa tuan yang tersembunyi di kota negara bagian itu sangat kuat, jauh melampaui Raja Abadi 9 transformasi. Di atas Raja Abadi 9 transformasi, itu adalah setengah dari alam semesta. Di dinasti Dayue, Anda bisa menjadi penguasa tentara, memimpin pasukan abadi, dan menjaga satu sisi. Mungkinkah itu master tentara tertentu? Hanya master militer yang memiliki kekuatan ini, kan? Siapa master militer? Ada banyak diskusi. Dan Luming telah membawa keempat pria berkepala kuda itu kembali ke halaman lain tempat dia tinggal. Keempat pria berkepala kuda, semuanya disegel, jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, menatap Luming dengan tatapan ngeri. Kamu adalah klan Xia, kamu hanya penduduk asli klan Xia. Kamu berani melakukan sesuatu kepada kami. Apakah kamu tahu berapa banyak bencana yang akan terjadi padamu? Seorang kepala kuda minum dengan dingin. Kamu akan menghancurkan kami, dan aku masih sopan padamu. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Jika Anda membiarkan kami pergi, kami akan segera pergi, dan kami tidak akan pernah memindahkan Anda. Manusia berkepala kuda lainnya. Luming mencibir, ketika dia masih anak berusia 3 tahun, apakah dia akan mempercayai kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Biarkan mereka pergi, diperkirakan lebih banyak pembangkit tenaga listrik akan dibawa untuk menghadapinya segera. Kamu seharusnya tidak menjadi makhluk alam semesta ini, kan? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa membantai makhluk dan mengekstraksi jiwa? Luming bertanya dengan dingin. Kamu asli klan Xia, klan debu yang rendah hati, jangan berharap untuk mengetahui berita apapun dari kami. Seorang kepala kuda mencibir. Menabrak. Luming menamparnya, dan tamparan itu berisi kekuatan membuka langit, yang secara langsung menghancurkan pria berkepala kuda itu, dan jiwa abadi terkoyak, ditekan oleh Luming, dan terus-menerus dimusnahkan. Jiwa abadi pria berkepala kuda ini terus berteriak, tetapi itu disegel oleh Luming, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana denganmu? Tatapan tegas Luming menyapu ketiga pria berkepala kuda yang tersisa. Kami berkata, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Tanya seorang kepala kuda. Kekejaman dan ketegasan Luming membuat hati mereka berlama-lama. Selama kamu membuatnya jelas dan memuaskanku, aku secara alami akan membiarkanmu pergi. Kata Luming. Siapa yang tahu jika kata-katamu diperhitungkan? Seorang pria berkepala kuda dengan bulu hijau. Menabrak. Dengan tamparan lain, pria berkepala kuda itu terkoyak, dan jiwa abadi ditekan dan musnah. 2 pria berkepala kuda yang tersisa memiliki kelopak mata berkedut dan mulut mereka yang besar dan gemuk menggigil. Ini terlalu kejam, cukup ucapkan sepatah kata dan Anda akan terbunuh. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku tentang kondisi sekarang, hanya ada 2 cara untuk berbicara dan mati. Kata Luming. Kataku. Kataku. 2 pria berkepala kuda yang tersisa berbicara serempak. Faktanya, pertanyaan yang diajukan Luming, tidak ada yang tidak bisa dia katakan, dan itu bukan rahasia. Berbicara secara terpisah, siapapun yang bersembunyi atau berbohong akan mati. Luming berkata dengan niat membunuh, melambaikan tangannya, dan kartu formasi terbang keluar, mengisolasi salah satu dari mereka dalam formasi, dan hanya bertanya pada salah satu dari mereka. Dengan cara ini, keduanya tidak punya waktu untuk berkolusi dan secara alami tidak berani berbohong. Kami adalah klan kuda bulan, dari dunia Zenyu, dan milik Yang Mulia Guxiao Zhen yang sebenarnya. Kami datang untuk bersaing di alam semesta yang sebenarnya. Secara alami, kami akan berpartisipasi dalam konferensi Zhenkuan dan bersaing untuk mendapatkan hak untuk menggunakan Ruekuan. Kepala kuda melaporkan dengan jujur. Luming berpikir cepat dan cepat mengkonsumsi informasi yang diperoleh. Ceritakan tentang Zenyu World, berapa banyak kekuatan, berapa banyak pembangkit tenaga listrik. Legenda sejarah dan sebagainya. Kata Luming. Orang-orang ini bukan dari Jingzhen Great Universe. Jelas, dunia tempat mereka tinggal pasti lebih luas. Karena Luming ada di sini, dia secara alami perlu memahaminya dengan jelas. Dunia Zenyu sangat luas, dengan sejarah panjang, ribuan ras, dan awan yang kuat. Tidak mudah untuk menjelaskannya dalam waktu singkat.
Saya memiliki rekor dunia Zenyu di sini, yang berisi pengenalan umum tentang dunia Zenyu. Anda dapat mengambilnya dan melihatnya. Kepala kuda manusiawi. Lu Ming melonggarkan segel pihak lain, dan pihak lain mengeluarkan buku giok. Buku giok dibuat dengan sangat indah, totalnya ada 10 halaman, dan tidak ada teks khusus di setiap halaman. Lu Ming tahu bahwa isinya dicatat dalam buku giok, yang mirip dengan fungsi jimat giok. Begitu pengetahuan spiritualnya tersapu, isi buku giok itu terpatri dalam pikiran Lu Ming. Dunia nyata sangat kuat. Lu Ming menunjukkan sedikit kejutan. Buku giok mencatat bahwa dunia Zenyu diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari alam penciptaan bertahun-tahun yang lalu. Posisi dunia alam semesta nyata berada di tepi realitas. Pada akhirnya apa tepi sebenarnya, buku giok tidak mencatat. Secara khusus, berapa banyak alam ciptaan yang diciptakan bersama, dan tidak ada penjelasan rinci. Pembangkit tenaga dari alam penciptaan tidak hanya menciptakan alam semesta nyata, tetapi juga menciptakan ribuan ras. Selama bertahun-tahun, mereka berevolusi menjadi 12 ras tertinggi, yang dikenal sebagai 12 ras tertinggi. Di alam semesta nyata, ada ribuan ras, tetapi ada hierarki yang jelas. Semua ras dibagi menjadi 4 level, level tertinggi, tentu saja ras tertinggi. Di bawah klan Zun, dari atas ke bawah, ada klan Sang, klan Ping, dan klan Debu. Klan atas milik ras superior, dengan status bangsawan, kedua setelah klan terhormat. Orang Ping, seperti orang biasa, memiliki tingkat otonomi tertentu. Dan orang-orang Debu, statusnya rendah hati seperti debu, bahkan bukan sebagai budak. 12 klan yang mulia menciptakan 12 olah sejati untuk mengumpulkan orang-orang terkuat di dunia dan menjadi kekuatan tertinggi di dunia Zenyu. Klan Kuda Bulan, klan Sang, adalah salah satu dari 12 klan tertinggi, dan salah satu klan kuat di bawah istana sejati licik kuno yang diciptakan oleh klan licik. Lu Ming mengirim buku giok, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kekuatan dunia alam semesta nyata tidak terbayangkan, dan itu berkali-kali lebih kuat dari laut alam semesta. Karena di belakang 12 klan tertinggi, ada pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di alam penciptaan, dan setiap klan memiliki lebih dari satu alam penciptaan. Belum lagi klan tertinggi, bahkan di belakang klan, ada pembangkit tenaga listrik dengan alam penciptaan. Menurut aturan yang ditetapkan oleh 12 olah sejati, hanya keberadaan alam ciptaan yang dapat dipromosikan ke klan atas. Berapa banyak alam ciptaan yang harus ada di alam semesta yang sebenarnya? Anda harus tahu bahwa laut semesta tidak memiliki satu alam penciptaan. Di masa kejayaan benua penciptaan, hanya ada 3 alam penciptaan. Apakah daerah ini tempat berkumpulnya orang buangan? Apakah ada yang istimewa? Lu Ming merenung. Karena Lu Ming tahu bahwa kehampaan yang kacau adalah tempat pengasingan, kelompok makhluk yang pertama kali menciptakan alam semesta yang sebenarnya mungkin semuanya adalah makhluk yang diasingkan. Hanya saja agak aneh ada begitu banyak makhluk di daerah ini. 5801. Apa tepi sebenarnya? Lu Ming bertanya pada kepala kuda. Dia menduga bahwa alasan mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di daerah ini terkait dengan keunggulan nyata. Tepi nyata, yang berarti tepi dunia nyata, Anda mungkin tidak tahu apa dunia nyata itu. Pria kepala kuda itu hendak menjelaskan apa itu dunia nyata, tetapi diinterupsi oleh Lu Ming yang mengangkat tangannya. Tepi dunia nyata, mungkinkah dunia nyata itu dekat dengan dunia nyata? Lu Ming terkejut. Bagaimana suku Xia ini mengetahui dunia nyata? Pria berkepala kuda itu penasaran, menebak apakah Lu Ming mengetahuinya dari orang lain di alam semesta nyata. Dia tidak berani lalai, dan dengan cepat menjawab, saya tidak tahu secara spesifik, saya juga mendengar bahwa kekacauan ini terjadi. Kosong, ada retakan yang mengarah ke dunia nyata, jadi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari alam penciptaan akan menciptakan alam semesta nyata di sini. Lu Ming tongkong menyusut. Sebuah celah di dunia nyata. Di dekat dunia nyata, sebenarnya ada celah di dunia nyata. Sangat disayangkan bahwa leluhur King Tian tertidur lelap, jika tidak, dia ingin segera berbagi berita dengan leluhur King Tian. Karena ada celah di dunia nyata, mengapa kalian para pencipta tidak pergi ke dunia nyata melalui celah-celah di dunia nyata? Lu Ming bertanya. Ini, saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya hanya Raja Abadi 9 Transformasi, dan saya tidak memiliki status tinggi di Istana Licik Kuno. Mungkin, Kaisar Abadi itu tahu rahasia ini. Kepala kuda manusiawi. Di dunia alam semesta nyata, ada tempat yang berbeda dari laut alam semesta atau benua ciptaan. Di dunia alam semesta nyata, keberadaan alam semesta secara kolektif disebut sebagai Kaisar Abadi, dan tidak ada gelar seperti Kaisar Abadi. Kaisar Abadi, satu-satunya gelar kehormatan di alam semesta. Di sisi lain, alam semesta setengah langkah tidak berani menyebut dirinya Kaisar. Di lautan kosmos, alam semesta setengah langkah itu berani menyebut mereka Kaisar, terutama karena ada terlalu sedikit keberadaan di alam semesta.
Dunia alam semesta nyata berbeda, alam semesta vertikal dan horizontal, kaisar berdampingan, dan alam semesta setengah langkah. Beraninya Anda menyebut diri Anda kaisar, itu tabu, dan itu murni mencari kematian. Ternyata klan Xia hanyalah klan debu. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Halaman terakhir dari buku giok adalah silsilah dunia nyata, yang mencatat ribuan ras di dunia nyata, dan keluarga Xia adalah keluarga Chen. Tanpa sedikit status, membunuh kehidupan untuk diambil. Katakan padaku, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu memanen jiwa? Lu Ming terus bertanya. Ini adalah percobaan dari 12 aula sejati. Kamu harus tahu bahwa dalam keberadaan alam semesta, jika kamu ingin meningkatkan kultivasimu, kamu harus menyerap kekuatan realitas. Di area khusus yang dekat dengan retakan di dunia nyata, dekat dengan dunia nyata, kekuatan kenyataan akan meluap dan membentuk dunia nyata. Air mancur. Tapi di alam semesta nyata, kaisar abadi berdampingan, dan mereka membutuhkan terlalu banyak kekuatan nyata, dan kekuatan nyata di air mancur asli itu tidak cukup. Oleh karena itu, di masa lalu, 12 kuil nyata dibahas bersama dan memutuskan ujian dan cobaan untuk kepemilikan air mancur kebenaran. Pembangkit tenaga listrik dari 12 aula sejati bersama-sama menciptakan alam semesta ini. Karena itu untuk tujuan bersaing memperebutkan sumber kebenaran, itu disebut alam semesta Jingzhen. Pencobaan diadakan setiap 1000 tahun bintang. Setelah percobaan selesai, pembangkit tenaga listrik dari 12 kuil sejati akan mengosongkan semua makhluk di alam semesta ini, dan kemudian setiap kuil sejati akan memilih klan debu untuk menangkap jumlah suku debu yang sama. Dimasukkan ke alam semesta ini untuk berkembang biak. Setelah 1000 tahun bintang, 12 kuil sejati akan mengirim keberadaan di bawah alam semesta ke alam semesta ini untuk cobaan dan konfrontasi. Tujuannya adalah untuk memanen jiwa-jiwa suku debu yang sesuai dengan kuil-kuil sejati lainnya, karena poin didasarkan pada perhitungan jumlah jiwa, tentu saja, juga terkait dengan tingkat kultivasi. Misalnya, di kuil licik kuno kami, klan debu yang kami pilih pada awalnya adalah klan bertanduk. Setelah 1000 tahun reproduksi bintang, klan bertanduk sudah memiliki jumlah yang sangat besar. Kuil licik kuno kami ingin memenangkan peringkat yang menguntungkan. Dalam persidangan, pertama-tama, untuk melindungi orang-orang dari klan bertanduk, karena klan bertanduk terbunuh, kita akan dikurangi poin yang sesuai. Yang lainnya adalah memburu suku debu yang dipilih oleh kuil sejati lainnya, mengumpulkan jiwa, dan mendapatkan poin. Kecuali suku tanduk, 11 suku debu lainnya adalah tujuan kita. Ketika uji coba selesai, semakin tinggi total poin yang diperoleh oleh kuil sejati, semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak sumber air kebenaran yang akan dialokasikan, dan sebaliknya. Kepala kuda menjelaskannya secara singkat. Setelah mendengar ini, Lu Ming tidak bisa tenang, dan ada nyala api di matanya. Klan Xia sebenarnya adalah alat yang diburu dan dibunuh dalam persidangan 12 aula sejati. Apa bedanya dengan binatang ini? Tidak. Itu lebih buruk dari binatang buas. Lempar klan Xia dan klan debu lainnya ke alam semesta ini, berkembang biak secara mandiri selama 1000 tahun bintang, dan kemudian semua pihak memasuki perburuan untuk memanen jiwa dan mendapatkan poin. Kejam, berdarah, semut, alat. Status suku Chen lebih rendah dari yang dibayangkan Lu Ming, kerendahan hati yang sebenarnya seperti debu, hidup seperti master, hidup dan mati diambil, dan dipanen sesuka hati. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada pria berkepala kuda itu, lalu menyegelnya dalam formasi dan bertanya kepada pria berkepala kuda lainnya. Pria berkepala kuda itu berani menyembunyikannya, dan dia juga menceritakan apa yang dia ketahui, satu persatu, dan itu mirip dengan pria berkepala kuda sebelumnya, dan tidak ada banyak perbedaan. Setelah bertanya, Lu Ming menembak kedua pria berkepala kuda itu dan memusnahkan roh-roh itu. Dari tangan lawan, Lu Ming juga mendapat beberapa manik-manik hitam. Di dalamnya ada jiwa-jiwa yang dipanen. Dari mulut pihak lain, Lu Ming tahu bahwa manik bulat hitam ini, yang disebut manik pengumpul jiwa, disempurnakan oleh keberadaan tingkat kaisar abadi. Lu Ming menjadi tenang dan dengan hati-hati mencerna informasi yang dia peroleh. Tampaknya dia secara tidak sengaja masuk ke tempat pembuktian dunia Zenyu. Tidak mengherankan bahwa ada alam kosmos yang menjaga di sekitar alam semesta yang sangat besar, untuk mencegah seseorang menyabotase persidangan, atau untuk takut pada seseorang yang selingkuh. Di bawah 12 aula sejati, kelompok orang terkuat di bawah Kaisar Abadi semuanya telah memasuki alam semesta Jingzhen untuk bersaing. Tampaknya beberapa yang saya temui ini semuanya adalah orang kecil. Itu tidak muncul, jadi sepertinya kekaisaran ibu kota dinasti Daiyue mungkin lebih beruntung daripada keberuntungan. Lu Ming merenung. Basis kultivasi berbeda, dan poin yang diperoleh juga berbeda. Ada kesenjangan besar antara titik para dewa dan yang abadi. 9 Raja Abadi transformasi ini bertanggung jawab untuk menyapu klan utama dan ibu kota negara, dan sebagian besar alam semesta setengah langkah teratas telah menembak kaisar. Saya tidak berniat ikut campur dalam kompetisi 12 aula sejati, tetapi saya harus melindungi kaum muda dan klan Shen. Lu Ming merenung,
dan kemudian secara pribadi mengambil tindakan, memperbaiki bendera formasi, dan menanam bendera formasi di seluruh kota negara bagian untuk memperkuat formasi pertahanan kota. Dengan restu Luming, formasi pertahanan kota menjadi lebih kuat, cukup untuk menahan serangan Raja Abadi 9 transformasi. Ini tidak cukup, di hari-hari berikutnya, Luming memberkati formasi, meningkatkan kekuatan formasi. 5802. Waktu berlalu hari demi hari. Populasi kota negara meningkat. Sebab, setiap hari, orang-orang dari berbagai suku berkumpul menuju kota negara untuk mencari perlindungan. Luming tidak menolak orang-orang ini. Bagaimanapun, kota Linzu cukup besar untuk menampung puluhan miliar orang. Dia akan melindungi orang-orang ini ketika dia bisa. Dia benar-benar kewalahan dan kekurangan kekuatan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jumlah orang di kota Linzu terus bertambah, dalam setengah bulan, telah melebihi 100 juta orang. Pada saat ini, jumlah orang yang datang ke kota negara secara bertahap menurun. Jika Anda ingin datang, semua orang di daerah sekitarnya ada di sini, dan yang lainnya terlalu jauh, atau mereka dibunuh oleh penguasa kuil kuno. Setelah setengah bulan penguatan terus-menerus, kekuatan pertahanan formasi kota Linzu lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, di berbagai basis formasi, sejumlah besar kristal peri dan harta karun telah ditempatkan oleh Luming, yang dapat memberikan sejumlah besar energi, dan bahkan jika tidak ada yang mendesak, mereka dapat mempertahankan diri. Formasi seperti itu cukup untuk menahan serangan dari banyak alam semesta setengah langkah. Pada hari ini, Luming berdiri di tembok kota, melihat ke kejauhan. Sebab, dia melihat beberapa sosok yang terus terbang ke arah ini. Angka-angka ini semua dari klan Xia. Salah satu wanita, dengan rambut panjang disisir menjadi kuncir kuda, mengenakan baju besi perak dan membungkus sosok bergelombangnya di dalam. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi dia memiliki semangat kepahlawanan yang kuat, seperti seorang jenderal dalam 100 pertempuran. Di sebelah wanita berbaju zirah perak, diikuti oleh 3 pria kuat berbaju zirah. Mereka berempat sangat malu, nafas mereka lemah, armor mereka rusak, dan mereka berlumuran darah. Keempatnya berlari untuk hidup mereka. Di belakang keempatnya, seseorang mengejar. Meskipun hanya ada 2 sosok, mereka memancarkan aura yang luar biasa. Ini adalah 2 alam semesta setengah langkah. Alam semesta setengah langkah dari klan kuda bulan. Luming menyipitkan matanya sedikit. 2 orang yang mengejar, orang berkepala kuda, berasal dari klan kuda bulan. Klan kuda bulan, klan superior, adalah klan teratas di bawah Guxiao Zhendian. Ada banyak klan superior di bawah Guxiao Zhendian, tetapi hanya segelintir dari mereka yang dapat dibandingkan dengan klan Yuma. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan alam semesta setengah langkah dari 12 kuil sejati. 2 alam semesta setengah langkah dari klan kuda bulan sangat cepat, dan jarak antara mereka dan 4 orang di depan semakin dekat. Jenderal, kamu pergi dulu, kami akan menahan mereka. Seorang pria kuat menggeram. Tidak, ayo pergi bersama. Wanita lapis baja perak menggelengkan kepalanya, matanya tegas. Ayo pergi bersama, kita tidak bisa pergi. Jenderal, di depan kota Linzu, tampaknya belum rusak. Anda memasuki kota Linzu, dan Anda mungkin dapat menghadapi lawan dengan bantuan formasi kota Linzu. Beberapa pria kuat berbicara satu demi satu. Aku berkata, ayo pergi bersama. Tempat ini tidak jauh dari kota Linzu. Bersama-sama, kita akan dapat melarikan diri ke kota Linzu bersama. Wanita lapis baja perak memotong emas dan besi, dan berisi keinginan yang tak tergoyahkan. Ketiga pria kuat itu menghela nafas sedikit, tidak saling membujuk, dan memutuskan untuk memperhatikan, bahkan jika mereka putus asa untuk menjaga keamanan jenderal. Mati. Selama 2 bulan, alam semesta setengah langkah dari klan kuda mendengus dingin, dan kekuatan abadi meledak, dan masing-masing melakukan teknik abadi. Melenguh. Dengan auman banteng, seni abadi dari keduanya memadatkan banteng raksasa yang berdiri tegak di langit. Banteng raksasa menginjak langit, dan kekosongan bergemuruh. Dengan setiap langkah, kekosongan dimusnahkan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Luming tercengang, keterampilan abadi klan kuda berusia 2 bulan itu sebenarnya terkondensasi menjadi 2 banteng raksasa, yang tampaknya agak tidak konsisten. Ini disebabkan oleh ketidakcocokan sihir peri dengan dirinya sendiri. Ayo tembak bersama dan blokir. Wanita dengan baju besi perak minum dengan genit, baju besi perak bersinar, memegang tombak perak, dan menyapu ke belakang. 3 pria kuat juga meraung dan menembak, membakar kekuatan abadi, dan memukul pukulan terkuat. Luming dapat melihat bahwa wanita lapis baja perak itu memiliki kultivasi Raja Abadi 9 transformasi. Adapun 3 pria kuat, satu adalah Raja Abadi 9 transformasi, dan 2 lainnya adalah Raja Abadi 8 transformasi. Bersama-sama, mereka berempat tidak bisa menahan serangan klan kuda 2 bulan. Ledakan. Mereka ditabrak oleh 2 banteng raksasa,
tubuh mereka meledak, dan mereka batuk darah. Dewi Perang Dinasti Dayue tidak lebih dari itu, tapi dia terlihat tepat waktu. Aku tidak ingin membunuhmu dengan mudah. Setelah memenangkanmu, aku harus bersenang-senang. Seorang pria berkepala kuda dengan rambut ungu mencibir, menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilati, meneteskan air liur. Ketiga pria kuat semuanya menunjukkan kemarahan, tetapi wanita lapis baja perak itu tanpa ekspresi dan berkata dengan suara rendah, abaikan saja, ayo pergi. Dengan bantuan kekuatan tabrakan banteng raksasa, mereka terus terbang menuju kota Linzu. Hari ini, kamu tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk masuk ke bumi. Kedua pria berkepala kuda itu terus mengejar, dan kemudian memainkan teknik abadi lainnya, memadatkan banteng raksasa lagi, dan menabrak 4 wanita lapis baja perak. Itu hanya 2 banteng raksasa, tetapi terburu-buru, mereka seperti ribuan kuda, mengguncang langit dan menghancurkan segalanya. Wajah keempat wanita berbaju perak itu jelek, menunjukkan sedikit keputusasaan. Mereka sudah terluka, dan akan terlalu sulit untuk menghentikan mereka. Setelah gelombang serangan ini, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati, atas belas kasihan orang lain. Berhenti. Tiba-tiba, di kota negara bagian, 2 tombak terbang dan menikam 2 banteng raksasa. Dangdang 2 kali, cahaya tombak menusuk tanduk 2 banteng raksasa, keduanya berlangsung sesaat, dan 2 lampu tombak runtuh, tetapi kedua banteng raksasa itu juga terhalang, dan tubuh mereka gelap. Secara alami, Luming mengambil gambar. Tentu saja, Luming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Tentu saja, alasannya adalah karena dia ingin mencuri seni abadi pihak lain. Seni abadi yang dimainkan diblokir, dan mata kedua pria berkepala kuda itu kental. Dan keempat wanita berbaju zirah perak sangat gembira. Di kota Linzu, ada master duduk di kota. Orang yang dapat menghentikan 2 alam semesta setengah langkah untuk bergabung jelas merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat alam semesta setengah langkah. Meskipun, dalam kesan mereka, tidak ada alam semesta setengah langkah di kota negara bagian ini. Namun faktanya di depan Anda, kota negara bagian ini dapat dilestarikan dan tidak dihancurkan, yang sebagian besar terkait dengan alam semesta setengah langkah ini. Tikus, keluar. Kedua pria berkepala kuda itu berteriak dengan keras, dan melemparkan sihir abadi lagi. Kali ini, penggunaan keabadian berubah. Alih-alih mengembangkan banteng raksasa, ia mengembangkan ribuan anak sapi, yang masing-masing seperti palu abadi, menabrak 4 wanita lapis baja perak. Desir-desir. Luming melangkah keluar, meninggalkan kota negara bagian, dan terbang ke 4 wanita berbaju perak. Pada saat yang sama, tombak panjang di tangannya terus menusuk. Setiap tembakan tombak secara akurat mengenai betis, dan setiap betis ditusuk. Semua hancur. Kedua pria berkepala kuda itu menatap Luming. Alam semesta setengah langkah dari klan Xia. 2 orang berkepala kuda bergerak di dalam hati mereka. Luming mengunci napas dengan formasi, kedua pria berkepala kuda itu tidak melihat kultivasi Luming yang sebenarnya, dan secara tidak sadar menganggap Luming sebagai alam semesta setengah langkah. Bahkan jika mereka tahu kultivasi Luming, mata mereka masih memiliki kilau dingin, seolah-olah atasan sedang menatap bawahan, seolah-olah mereka sedang melihat semut atau alat. Di dunia nyata, status klan atas jauh lebih tinggi daripada klan debu, ini adalah kebiasaan yang selalu mereka kembangkan. Dan keempat wanita berbaju zirah perak sangat gembira. Ini sebenarnya alam semesta setengah langkah klan Xia, dan mereka berasal dari klan yang sama, dan kebanyakan dari mereka tidak akan mati. Senior dari keluargaku ini belum pernah terlihat sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka adalah seorang pertapa. Keempatnya berkomunikasi secara rahasia. 5803. Membunuh. Melihat bahwa Luming hanyalah klan Xia, kedua pria berkepala kuda itu tidak lagi ragu-ragu, mereka langsung menembak dan melakukan gerakan membunuh. Sosok banteng lain muncul dari kehampaan dan bergegas menuju Luming. Luming mengayunkan tombaknya untuk melawan, mempertahankan kekuatan tempur yang sama dengan lawan, menghadapi lawan, dan diam-diam mengamati keabadian lawan. Seni surgawi klan kuda bulan juga sangat sederhana, itu hanya seni surgawi biasa, terdiri dari lebih dari 10.000 aturan seni surgawi, sekitar lusinan trik, dan Luming tahu semuanya. Desir. Luming tiba-tiba bergegas ke depan, mendekati 2 pria berkepala kuda, dan kemudian meraihnya dengan tangan besar, dan 2 bilah tajam meledak, seperti bilah yang membuka langit, menebas mereka berdua. Ini adalah Sutra Abadi Pedang Hitam. Kedua kepala kuda itu terkejut. Mereka menyadari bahwa keabadian semacam ini berada di bawah komando Guxiao Zhendian, klan superior lainnya, seni abadi Zhenzu dari klan Senpi, Luming, klan Xia, dan penduduk asli alam semesta Jingzhen, bagaimana dia bisa menggunakan warna hitam. Dongeng pedang. Mereka tidak tahan untuk berpikir terlalu banyak, bilah hitam telah membunuh mereka, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka sama sekali tidak cocok, dan mereka dipotong menjadi 2 bagian oleh bilah hitam.
Kemudian mereka menamparkan dengan kedua tangan, menutup satu sama lain, dan mengepung kedua pria berkepala kuda di telapak tangan mereka, kekuatan meledak. Luming sekarang memiliki 25.000 jenis makna kacau yang terintegrasi ke dalam masing-masing tubuhnya, dan kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan waktu di alam semesta. Tetapi bahkan jika itu hanya perpaduan kekuatan abadi, kekuatannya tidak rendah tingkat di alam semesta setengah langkah biasa. Jadi, mudah untuk berurusan dengan dua alam semesta setengah langkah umum. Selain itu, Luming menemukan masalah, yaitu, dua orang berkepala kuda ini hanya memiliki satu jenis teknik peri untuk digunakan. Mereka semua akan ditekan, dan mereka tidak menggunakan sihir pertahanan atau sihir berbasis kecepatan. Itu hanya bisa berarti bahwa lawan tidak tahu sihir pertahanan atau sihir berbasis kecepatan sama sekali, tetapi hanya satu sihir menyerang. Ini sedikit di luar kebiasaan. Di lautan kosmos, bukankah alam semesta setengah langkah itu menguasai berbagai seni abadi? Kelas pertahanan, kelas penyelamat hidup, kelas kecepatan, dan di antara mereka, pasti ada teknik abadi tingkat atas. Mungkinkah seni abadi di dunia Zenyu dikuasai oleh 12 tertinggi karena tingkat yang ketat, atau karena dunia Zenyu tidak memiliki seni abadi? Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Luming. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Wanita berbaju zirah perak membawa 3 pria kuat dan datang untuk memberi hormat. Dengan sedikit usaha, pergilah ke kota untuk berbicara. Luming menekan dan menyegel 2 pria berkepala kuda, dan terbang ke kota negara bagian dengan wanita lapis baja perak dan 3 pria kuat. Tanpa diduga, begitu saya memasuki kota, itu menimbulkan sensasi. Itu, Dewa Perang Wanita. Ya, itu dia, aku pernah melihat potretnya, Dewi Perang di Dayue. Ada desas-desus bahwa dia akan menjadi pemimpin tentara termuda di Dayue. Liu Qing adalah nama Dewi Perang ini. Luming mengangguk diam-diam. Liu Qing tidak terlalu tua, tetapi dia memiliki kultivasi Raja Abadi 9 transformasi, dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin militer wanita termuda di Dayue. Dewa Perang Wanita, apa yang terjadi? Kota Linzu dihancurkan, mengapa Kaisar tidak memiliki bala bantuan? Dewi Perang, kamu terluka, ada apa? Adalah ibu kota kekaisaran juga. Beberapa jenderal di tentara abadi datang mengunjungi Liu Qing dan bertanya tentang situasinya. Ibu kota kekaisaran dikelilingi, airnya tersumbat, dan itu berbahaya. Liu Qing menjawab, wajahnya serius dan pikirannya berat. Apa, ibu kota kekaisaran dipertaruhkan? Apakah itu dinasti Yuyu? Wajah abadi sejati sangat berubah. Dinasti Yuyu, bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu? Ada pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui campur tangan, seperti orang berkepala kuda, mereka belum pernah mendengarnya. Di alam semesta nyata, saya belum pernah melihat makhluk seperti itu. Liu Qing berkata, mungkinkah dari luar alam semesta? Beberapa jenderal abadi sejati tampak jelek. Biasanya, setelah basis kultivasi telah mencapai tingkat keabadian sejati, tidak sulit untuk meninggalkan alam semesta tempat seseorang berada. Belum lagi Raja Peri dan alam semesta setengah langkah. Di alam semesta nyata, ada yang abadi dan tuan seperti awan, tetapi tidak ada yang pernah pergi. Ada kekuatan mengerikan yang menghalangi alam semesta besar, bahkan jika saluran alam semesta terbuka lebar, sulit bagi mereka untuk pergi, dan mereka akan ditindas oleh kekuatan yang tidak dikenal dan mengerikan. Jika Anda memaksa masuk, Anda bahkan bisa mati. Makhluk abadi di alam semesta nyata memiliki perasaan bahwa mereka hidup dalam sangkar. Masuknya gampang, keluarnya susah. Luming mendengar percakapan beberapa orang, dan sedikit menghela nafas di dalam hatinya. Lebih dari sangkar, itu lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Ibu kota kekaisaran dikepung. Saya memimpin sekelompok tuan untuk menerobos pengepungan. Saya ingin mencari bala bantuan, tetapi disergap, dan semua korban tewas. Jika bukan karena penyelamatan senior ini, kami tidak akan selamat. Ngomong-ngomong, siapa nama senior ini? Liu Qing bertanya. Kami tidak tahu, senior ini sangat rendah hati, hanya tahu namanya Lucy, dan dia sangat dekat dengan klan Shen. Seorang jenderal dari puncak True Immortal berkata dengan lembut. Lucy secara alami adalah nama samaran yang digunakan oleh Luming. Karena klan Shen mengira dia adalah batu abadi, itu dinamai menurut nama batu itu. Karena itu perlu untuk menghindari penyelidikan klan surgawi, perlu untuk memutuskan semua koneksi dengan laut semesta. Misalnya, jangan gunakan seni abadi laut alam semesta, jangan gunakan senjata abadi laut alam semesta, dan nama. Meskipun nama Luming sangat umum, Anda dapat menemukan ribuan orang dengan santai, tetapi jarang menemukan seseorang bernama Luming dengan kultivasi tingkat tinggi. Akankah klan surgawi datang untuk menyelidiki setelah mengetahui alam kosmos? Luming tidak akan mengambil risiko ini. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa kosmos klan surgawi, atau bahkan leluhur-leluhur, tidak akan dapat memasuki kosmos, Luming akan selalu keluar dan pergi di masa depan.
Menurut aturan, setelah persidangan selesai, semua makhluk hidup harus meninggalkan alam semesta Jingzhen, termasuk 12 klan debu yang telah direduksi menjadi alat. Pembangkit tenaga listrik dari 12 olah sejati, dan bahkan keberadaan alam penciptaan, secara pribadi akan mengambil tindakan untuk membersihkan alam semesta Jingzhen, dan kemudian menangkap kembali 12 makhluk klan debu, memasukkan mereka ke alam semesta Jingzhen untuk berkembang biak, dan bersiap untuk yang berikutnya. Uji coba. Klan Shen. Liu Qing bingung. Suku yang sangat kecil dengan populasi hanya beberapa ribu. Jenderal Abadi Sejati menjawab. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, mereka tidak banyak bicara. Liu Qing dan keempatnya terluka parah dan perlu mencari tempat untuk sembuh. Dan Lu Ming kembali ke kediaman dengan jiwa abadi dari dua pria berkepala kuda, memaksa pihak lain untuk mengetahui informasi tersebut. Dia keras kepala pada awalnya, tetapi setelah Lu Ming menggunakan beberapa taktik, pihak lain mulai dengan patuh memberitahu informasi yang dia ketahui. Sayangnya, itu mirip dengan apa yang dikatakan tiga pria berkepala kuda sebelumnya. Namun, dua orang berkepala kuda setengah langkah tingkat kosmos ini tahu lebih banyak tentang penguasa 12 kuil, terutama kuil licik kuno, daripada Raja Abadi 9 Transformasi, dan merinci informasi tentang para ahli yang berpartisipasi dalam persidangan. Kuil licik kuno kali ini biarkan Lu Ming waspada. Di alam semesta setengah langkah yang sama, kekuatan tempur juga akan terpisah dari dunia. Dua pria berkepala kuda hanyalah alam semesta setengah langkah yang paling umum. Makna mendalam kacau yang diintegrasikan ke dalam tubuh mereka hanya dalam puluhan ribu, dan mereka memiliki sedikit seni abadi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah setengah sampah yang paling langka alam semesta, dan kekuatan tempur mereka tidak sebagus laut alam semesta setengah alam semesta. Di alam semesta setengah langkah dari laut kosmos, sebagian besar makna mendalam yang kacau digabungkan juga di awal 10 ribuan, tetapi mereka telah menguasai banyak seni abadi. 5804. Menurut leluhur King Tian, batas alam semesta setengah langkah adalah untuk mengintegrasikan 100.000 jenis makna kacau. 10.000 hingga 100.000, perbedaannya terlalu besar. Lu Ming bertanya apakah 12 olah sejati memiliki orang kuat yang terintegrasi ke dalam 100.000 jenis makna mendalam yang kacau, dan tak satu pun dari dua orang berkepala kuda yang tahu. Tidak banyak sejak zaman kuno yang dapat diintegrasikan ke dalam 100.000 jenis makna mendalam yang kacau. Generasi dunia Zenyu ini, bahkan jika ada orang seperti itu, tidak akan mudah diekspos. Tetapi kedua pria berkepala kuda dengan jelas memberitahu bahwa pasti ada lebih dari 90.000 makna mendalam yang kacau yang diintegrasikan ke dalam 12 olah sejati. Makna mendalam kacau yang terintegrasi ke dalamnya, memasuki 90.000 dao, akan membentuk perubahan kualitatif, dan kekuatan tempur akan meningkat tajam. Di 12 olah sejati, itu dapat disebut putra sejati dan gadis sejati, atau aula muda, dan statusnya dipatuhi. Di era ini, ada 10 putra dan putri sungguhan di kuil kuno, yang semuanya terkenal di dunia nyata, dan semuanya telah memasuki alam semesta nyata. Setelah mendengarkannya, Lu Ming memiliki ide tentang alam semesta setengah langkah dari dunia Zenyu. Kuat dan tirani, jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh laut kosmik. Dia sekarang berspekulasi bahwa sebagian besar makna mendalam yang kacau di alam semesta setengah langkah dari laut kosmos berada di awal 10 ribuan, dan yang tertinggi tidak akan melebihi 30.000. Alam semesta setengah langkah di sini tidak dapat dianggap sebagai alam semesta setengah langkah biasa, dan seseorang harus berhati-hati. Sudah waktunya untuk bertanya, Lu Ming menekan jiwa abadi dari dua pria berkepala kuda dan perlahan-lahan memusnahkan mereka. 3 hari kemudian, Liu Qing membawa 3 orang kuat untuk berkunjung, berterima kasih kepada Lu Ming atas kebaikannya dalam menyelamatkan satu sama lain, dan pada saat yang sama memberitahu mereka bahwa mereka sedang mencari bala bantuan kali ini. Dinasti Dayue memiliki 10 pemimpin militer, dan masing-masing dari mereka memimpin pasukan abadi yang kuat. Tetapi secara umum, hanya 5 tentara abadi yang ditempatkan di ibu kota kekaisaran, dan 5 tentara abadi lainnya ditempatkan di berbagai tempat, menjaga perbatasan Dayue. Kali ini, Kaisar Dayue dikepung dan kekurangan kekuatan, dia memimpin seseorang untuk keluar dari pengepungan, dan mencari bantuan dari para pemimpin militer lainnya. Senior memiliki nasib baik, dan kekuatannya setinggi langit. Dia adalah yang terkuat dari klan Xia saya. Bisakah Anda kembali ke ibu kota kekaisaran bersama saya, bertarung melawan musuh yang kuat, dan melindungi klan Xia? Liu Qing berkata. Lu Ming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, di sini, ada ratusan juta orang Xia yang membutuhkan perlindunganku. Sulit untuk pergi bersama gadis itu. Lu Ming sudah melewati usia seorang pemuda berdarah panas, jadi bagaimana dia bisa menjadi penjahat lawan hanya karena pihak lain memujinya beberapa kali. Bahkan seorang wanita cantik pun tidak. Saya pikir sisi ini dilindungi oleh formasi abadi yang sangat kuat. Umumnya, alam semesta setengah langkah tidak dapat dihancurkan sama sekali, dan tidak ada banyak bahaya, tetapi ibu kota kekaisaran dalam bahaya, dan tidak ada telur di bawah sarang.
Jika mereka semua hancur, saya khawatir kota ini tidak akan aman, dan saya juga meminta para senior untuk mengambil tindakan. Saya percaya bahwa seluruh Dayue akan berterima kasih kepada para senior. Liu Qing berkata dengan tulus. Tapi Lu Ming hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan tidak setuju. Di hadapan raksasa seperti 12 olah sejati, kekuatannya terlalu lemah, dan selain itu, luka jiwanya yang abadi belum pulih. Selain itu, dia selalu dikejar oleh alam kosmos klan surgawi, dan dia tidak ingin masuk ke air berlumpur ini. Melihat bahwa Lu Ming tetap tidak bergerak, Liu Qing menghela nafas, matanya yang heroik dipenuhi dengan kekecewaan. Kekuatan Lu Ming tidak terduga, dan dia dapat dengan mudah menekan dua pria setengah langkah kosmos berkepala kuda. Tingkat kekuatan ini melampaui sebagian besar pemimpin militer. Di dalam hatinya, seluruh dinasti Dayue, tidak lebih dari 3 yang bisa menyaingi. Sangat disayangkan bahwa karakter seperti itu tidak dapat diundang untuk menyelamatkan ibu kota kekaisaran. Akhirnya, Liu Qing dan keempatnya pergi dengan hormat dan pergi. Setelah 3 hari lagi, Liu Qing dan mereka berempat pulih dari cedera mereka dan secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Ming. Ibu kota kekaisaran dipertaruhkan, dan mereka tidak berani menunda sedikitpun. Pada saat yang sama, Liu Qing mengundang Lu Ming lagi, tetapi Lu Ming masih menolak. Senior, suatu hari, jika kamu membutuhkan bantuan junior, kamu dapat mengirimkan suara ke junior kapan saja, dan kamu tidak akan syirik. Sebelum pergi, Liu Qing memberi Lu Ming jimat giok transmisi suara, lalu meninggalkan kota negara dalam kekecewaan dan menghilang di ujung dunia. Lu Ming masih duduk di kota Linzhou, sambil menyembuhkan lukanya dan memperkuat formasi kota. 1 bulan lagi berlalu. Cedera pada jiwanya yang abadi tidak pernah membaik, tetapi pembentukan kota negara benar-benar tercapai. Di sekitar kota Linzhou, ia mengatur barisan gajah 2 meter dan 4, yang menghabiskan banyak bahan. Formasi ini, sekali diserang, akan menginspirasi 200 juta formasi 4 gambar, yang abadi dan sulit untuk dihancurkan. Sudah sebulan, aku ingin tahu bagaimana pertempuran ibu kota kekaisaran Dayue. Lu Ming merenung. Dia akan melihat-lihat. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengamati seberapa kuat penguasa kuil kuno itu. Tentu saja, dia tidak akan pergi dengan 3 mayat, dan berencana untuk membiarkan satu pergi dan mengamati secara rahasia. Jika dia bisa, dia tidak keberatan membantu. Jika kekuatan lawan terlalu kuat, dia tidak berniat untuk menembak. Di masa depan, dia meninggalkan kota negara bagian secara diam-diam dan menuju ke ibu kota kekaisaran Dayue. Jauh dari sini untuk pergi ke ibu kota kekaisaran Dayue, tetapi Lu Ming bertindak sendiri, secepat listrik, dan tidak butuh waktu lama untuk tiba. Kaisar Dayue 10 kali lebih luas dan luas daripada kota negara bagian. Tembok kota terbuat dari logam eksotis dan diukir dengan rune misterius. Rune bersinar, dan sinar cahaya memenuhi langit, berubah menjadi formasi peri, menginspirasi kekuatan yang melonjak. Bum bum bum. Seseorang mengepung kota dan menghancurkan formasi, dan raungan bergema di seluruh dunia. Sepertinya ibu kota kekaisaran Dayue lebih kuat dari yang kukira, dan belum dilanggar. Lu Ming berpikir. Dia mengukir bentuk kunci tanpa nafas di tubuhnya. Tubuhnya adalah hantu, dan dia dengan cepat mendekati posisi pertempuran. Begitu dia semakin dekat, dia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir masuk, dan napas yang kuat muncul di depannya seperti bintang. Banyak tuan. Lu Ming sedikit membeku. Dia menemukan bahwa di antara para master yang menyerang kota, ada lusinan napas di alam semesta setengah langkah. Lebih dari 40, tepatnya. Raja Abadi 9 transformasi, lebih dari 100. Dalam uji coba ini, standar minimum untuk berpartisipasi adalah Raja Abadi 9 transformasi, dan Raja Abadi 8 transformasi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, karena kekuatannya terlalu rendah. Dengan begitu banyak tuan yang menyerang kota bersama-sama, pembentukan ibu kota kekaisaran Dayue tidak dapat dihindari. Lu Ming juga sedikit terkejut, dan dengan hati-hati mengamati ibu kota kekaisaran Dayue. Ibu kota kekaisaran Dayue diselimuti tanda tak terbatas, dan energinya mendidih, berubah menjadi sosok besar yang berdiri di atas ibu kota kekaisaran Dayue. Sosok ini, mengenakan baju besi hitam, memiliki 4 kaki, kepala dengan tanduk tajam, kabut hitam menyelimuti seluruh tubuh, dan memegang kapak raksasa. Sosok inilah yang memblokir sebagian besar serangan. Ada banyak master di ibu kota kekaisaran Dayue. Lu Ming merasakan dengan hati-hati, dan sama-sama merasakan bahwa di ibu kota kekaisaran Dayue, jumlah alam semesta setengah langkah telah mencapai 10. Dikatakan bahwa 10 pemimpin militer utama Dayue semuanya adalah master di tingkat kosmos setengah langkah. Saya tidak berharap mereka benar. Lu Ming diam-diam terkejut. Mendengarnya adalah satu hal, melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Anda harus tahu bahwa ada 12 ras di alam semesta yang sebenarnya, dan klan Xia hanyalah salah satu dari 12 ras. Dan klan Xia memiliki 13 dinasti.
Ada begitu banyak alam semesta setengah langkah dalam satu dinasti Dayue. Di lautan kosmos, kecuali klan surgawi, tidak ada alam semesta lain yang dapat menandingi, dan alam semesta chaos peringkat kedua tidak dapat dibandingkan. 5805. Alam semesta besar ini benar-benar tidak biasa. Ketika Luming pertama kali memasuki alam semesta besar ini, dia memperhatikan bahwa alam semesta besar ini terjalin dengan makna mendalam yang kacau, seperti pembuluh darah membentuk pembuluh darah peri yang misterius. Arti mendalam pembuluh darah abadi, seperti pembuluh darah spiritual dan pembuluh darah ilahi, memelihara alam semesta besar ini untuk waktu yang lama, yang dapat membuat alam semesta besar ini sangat berlimpah energi dan kuat, dan membuat makhluk di alam semesta besar ini memiliki kondisi bawaan yang lebih kuat dan lebih cocok untuk budidaya. Pada saat yang sama, energi antara langit dan bumi sangat murni dan tingkat tinggi, dan ada jejak samar, kekuatan nyata, di dalamnya, memberi makan kehidupan seluruh alam semesta. Pada saat itu, Luming menduga bahwa akan ada banyak master di alam semesta yang besar ini, sekarang tampaknya begitu. Dinasti Dayue, 10 penguasa alam semesta setengah langkah, dan sejumlah besar raja abadi bergabung untuk merangsang formasi, dan mereka benar-benar menolak serangan kuil kuno. Ada lebih dari 100 master di Ancient Tuning Hall, dengan berbagai bentuk dan ras yang berbeda, salah satunya menarik perhatian Luming secara khusus. Karena keluarga ini memiliki jumlah terbesar dan tuan terbanyak di antara lebih dari 100 tuan, meskipun mereka berjauhan, beberapa dari mereka masih membuat Luming kagum. Klan ini terlihat seperti manusia, tetapi memiliki rambut seperti babi di pelipis, memiliki taring, dan memiliki wajah yang mengerikan. Klan Licik. Ini adalah salah satu dari 12 ras bangsawan tertinggi di dunia Zenyu, ras kuat yang menciptakan kuil kuno dan licik. Jimat besar Sun Zixiao. Salah satunya adalah klan dengan rambut ungu di pelipis, permukaan tubuhnya dipenuhi dengan rune, dan 12 jimat digantung di seluruh tubuhnya. Desir. Jimat memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, seolah-olah matahari 9 surgawi sedang terbakar. Hancurkan untukku. Klan licik ini meraung, matanya merah, tubuhnya melotot, dan kekuatan abadi yang besar diberkati dalam jimat. Bum bum bum. 12 jimat terkonsentrasi dalam satu bagian dan meledak, berubah menjadi kekuatan mengerikan, menyebabkan kejutan besar formasi di tempat itu, dan itu sangat penyok. Bersalju. Di samping, beberapa master klan licik lainnya memainkan beberapa senjata abadi bersama. Prajurit abadi juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan meledak setelah mengenai formasi. Beberapa prajurit abadi meledak sendiri dan memperkuat jimat yang kuat, dan akhirnya secara paksa merobek celah dalam formasi. Bunuh aku. Klan licik dengan rambut emas di pelipis minum dengan dingin, dan tiba-tiba, lebih dari 50 master bergegas menuju celah. Tentu saja, klan licik tidak bergerak, dan mereka yang bergegas maju adalah semua klan superior di bawah klan licik. Menurut aturan, klan atas memenuhi syarat untuk bergabung dengan kuil sejati dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba ini. Suku debu dan suku perdamaian tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kecuali jika bakatnya bertentangan dengan langit, dimungkinkan untuk dipilih oleh kuil yang sebenarnya dan dipilih sebagai penjaga kesombongan keluarga bangsawan untuk berpartisipasi dalam persidangan ini. Meskipun formasi telah membuka celah, bahayanya tidak diketahui, dan klan bangsawan dapat dengan mudah mengambil risiko petualangan secara alami diserahkan ke ras di bawah. Untuk tampil dan membuat prestasi di depan klan licik, beberapa orang mengambil risiko. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 orang bergegas ke celah, dan mereka akan bergegas melalui formasi dan memasuki kota Kekaisaran Dayue. Membunuh mereka. Di ibu kota Kekaisaran Dayue, sebuah suara agung terdengar, dan kemudian, lonceng hitam besar jatuh dari langit, menyelimuti 20 tuan yang bergegas ke celah dalam formasi, dan pada saat yang sama, itu juga memblokir celah di pembentukan. Bersenandung. Lonceng besar bersenandung, dan gelombang suara yang menakutkan meletus. Pada saat yang sama, di dalam lonceng besar, api memenuhi udara dan guntur menyambar, yang semuanya mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Dalam sekejap, beberapa Raja Abadi 9 transformasi meledak, dan tubuh serta roh mereka semua hancur. Tidak bagus, formasi ini benar-benar mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Itu bisa bertahan dari luar dan membunuh musuh dari dalam. Wajah alam semesta setengah langkah klan yang licik itu jelek. Itu benar, lonceng besar itu juga diubah oleh formasi. Kembali. Dukung retret mereka. Beberapa perintah tingkat tinggi klan licik. Master yang terperangkap membombardir lonceng besar dengan panik, dan mereka yang tidak terburu-buru keluar juga membombardir lonceng besar dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan master klan licik yang belum pernah menembak sebelumnya juga menembak bersama. Formasi semacam ini yang menggabungkan serangan dan pertahanan sangat menakutkan. Selama formasi itu utuh, bahkan jika ia menyerbu ke kota, ia akan diserang dengan sangat buruk. Formasi itu berfungsi, yang bisa mencekik musuh di dalam. Akhirnya,
di bawah kerjasama dari dalam dan luar orang-orang kuat di kuil kuno, lonceng besar dikalahkan, dan orang-orang yang terperangkap di dalam melarikan diri dan keluar dari celah dalam formasi, dan celah dalam formasi dengan cepat pulih. Hanya dalam waktu sesingkat itu, lebih dari 20 tuan yang diselimuti oleh lonceng besar barusan memiliki 6 Raja Abadi transformasi yang terbunuh dan berubah menjadi abu. Mundur. Klan licik dengan rambut emas di kuil memerintahkan, dan segera, semua penguasa kuil kuno mundur sepenuhnya. Hei, ini dia. Sepertinya dia menemukan bala bantuan dan kembali ke ibu kota Kekaisaran Dayue dengan selamat. Di ibu kota Kekaisaran Dayue, ada banyak sosok, dan Lu Ming melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Liu Qing. Tentu saja, Lu Ming tidak muncul, dia merenung sejenak, dan diam-diam berjalan menuju arah mundur dari kuil kuno. Para penguasa istana licik kuno menetap di Ngarai, jarak ratusan ribu mil dari ibu kota Kekaisaran Dayue, jarak ini tidak terlalu jauh untuk keberadaan mereka di tingkat ini. Lu Ming berhenti di luar Ngarai, ada formasi sederhana di sekitar Ngarai. Formasi semacam ini tidak ada artinya bagi Lu Ming saat ini. Lu Ming melewati formasi diam-diam dari sisi Ngarai, dan datang ke tebing, di mana dia bersembunyi. Di tebing ini, bentang alam di Ngarai dapat terlihat dengan jelas. Begitu telinganya bergerak, dia mendengar percakapan datang dari Ngarai. Saya tidak menyangka formasi klan Xia ini begitu kuat, dengan serangan dan pertahanan terintegrasi, akan sulit bagi banyak dari kita untuk bergabung. Sebuah suara keras datang, mengandung kemarahan yang mengamuk. Itu tidak benar, bagaimana bisa ada formasi yang begitu kuat dari orang-orang Xia? Itu benar-benar tidak benar. Demi keadilan persidangan, 12 True Hall memilih 12 klan debu dan memasukkan mereka ke alam semesta Jingsen. Setiap klan hanya memberi mereka beberapa kitab suci abadi biasa, dan hanya satu susunan abadi dan susunan dasar. Titik kunci, bahkan setelah 1000 tahun pengembangan dan evolusi bintang, tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkan formasi yang begitu kuat. Ada banyak diskusi. Kamu benar, formasi itu benar-benar tidak normal, dan bahan formasinya tidak biasa. Sosok yang berevolusi dari formasi itu mengandung aura nyata. Klan licik dengan rambut emas di pelipis. Napas asli, maksudmu, materi yang mereka buat berhubungan dengan kenyataan. Klan licik lainnya bertanya-tanya. Yah, pasti ada daging dan tulang dari kosmos, yang bisa digunakan untuk membentuk formasi dan menyediakan energi untuk mengembangkan sosok menakutkan itu. Klan licik dengan rambut emas di pelipis. Alam semesta sebenarnya adalah alam semesta yang besar. Bagaimana bisa ada alam semesta? Tidak, apakah peluang itu, klan Xia ini, mendapat peluang itu? Master klan licik lainnya berkata, dengan suara berapi-api dan kerinduan.